Bagi teman-teman yang baru saja join di acara Behind the Thing, mari sukseskan pola pikir sederhana. Sebelumnya makasih juga yang udah menyempatkan hadir ya Maju sini nih. di acara ini. Hari ini kita bakal kedatangan siapa nih, Yuk? Hari ini kita bakal kedatangan Unimportant Studio. Itu ada Azam sama Rojak. Ya. Nih. Terus Bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Sebentar lagi acaranya dimulai, orangnya lagi siap-siap di backstage. gue persiapkan diri dulu. Lagi nyiapin mental. Tuh, lihat kan. Gitu. Jadi, kenapa sih, Nif, kita ngadain acara ini sebenarnya? Ya, sebenarnya kita ngelihat ada salah satu fenomena gitu kan, ada sebuah studio yang mungkin nggak biasa gitu, mengangkat hal-hal yang ada di sekelilingnya terus dijadikan sesuatu. Ya, ntar biar pembicara kita aja lah yang ngebahasnya. Jadi kayak kita ngelihat apa ya? Ada nih teman kita yang punya studio dan dia bikin karya yang menurut kami tuh unik aja gitu. Ya, Nah, kita tuh pengen tuh beda dari outputnya beda dan kita pengen nih istilahnya ngulik ngobrol sama orang yang bikin. Itu ada 2 orang. Begitu ngobrol santai aja gitu. Iya, ngobrol santai aja sih dengan ya berharapnya tuh bisa diekstrak gitu, ada muatannya. Benar. Bagi yang baru datang, selamat datang. Nama saya Haryo Prantomadi. Dan nama saya Hanif, yang bakal nemenin Haryo memandu acara. Saya bakal nemenin Hanif. Jadi kita sama-sama nemenin aja. Udah. Terus ada lagi di studio hadir di sini sekarang. Namanya ada Yos. Ntar dia bakal hadir lah di tengah-tengah pembicaraan kita. Iya, tengah-tengah pembicaraan kita. Ntar dia akan hadir dan bertanya-tanya lah, gue berharap. Begitu. Panggil sekarang. Jadi kita akan langsung saja nih, teman-teman, memanggil ke tengah-tengah kita bintang tamu yang tadi kita udah omongin sedikit. Sekilas. Itu ada Azam dan Rojak. Mari kita sambut Azam dan Rojak. Selamat datang. Wah, selamat datang. Kayak kenal ini. Selamat datang. Bisa bahasa orang? Mungkin helmnya bisa dilepas dulu ya, Mas? Udah SNI soalnya. Protokol kesehatan. Oh, benar sekali itu. Nah ya, ini juga tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi ketika datang, kita harus cuci tangan dulu. Udah gitu olahraga. Mandi jangan lupa. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Mas Azam dan Mas Rojak. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik sekali dalam kondisi yang terbaik. Luar biasa, makasih ya udah jauh-jauh dari Jogja dan juga dari Garut buat menyempatkan hadir di acara hari ini. Ya, dari Jogja. Jauh. 10 tahun yang lalu. Sekarang udah nutup lama di Jakarta berarti? Ya. Berarti nggak dari Jogja sih? Dari Jogja. Tapi ya, 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Itu emang cuma masalah waktu sih sebenarnya. Iya, cuma masalah. Kalau Mas Rojak sendiri dari mana? Dari Garut. Beberapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu juga. Soalnya lebaran di sini nggak pulang. Iya. Ya. Perkenalkan bintang tamu kami hari ini, Unimportant Studio. Kemana? Tepuk tangan dulu. Kami ya di studio. Wah, ramai sekali penontonnya. Unimportant ya. Alhamdulillah sudah bisa datang. Terima kasih. Terima kasih udah nyempetin waktu juga ke sini. Iya. Terima kasih hari kepada ini Haryo. kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Iya. Oh, santai. Ini ya. Santai aja. Jarang santai kok. Oh, iya. Makanya serius terus. Oh, iya. Ya. Apa ya? Serius terus tuh apa sih gitu ya? Iya. Bubar. Jokesnya sampah sekali. Jadi langsung aja deh nih perkenalan diri dulu kali ya, biar kira-kira teman-teman di sini tuh tahu sedikit profilnya tentang pembuat karyanya dan ya pendiri bisa mau dibilang pendiri nggak? Banyak loh orang yang nggak mau dibilang pendiri loh. Iya. Oh penduduk, gue penduduk Indonesia. Penduduk Unimportant Studio. Oh, iya. Tapi belum punya KTP-nya. Boleh ya?
Silakan. Silakan. Mulai dari mana? Ini dong, foundernya, gue karyawan. Kayak dari Mas Karyawan Azam, magang. silakan. Ya, halo semuanya. Saya Rojak. Saya founder Unimportant Studio lah. Ya, seperti itu. Lagi sibuk apa? Sibuk aja. Sibuk isi talk show. Sibuk. Nggak sibuk kok. Santai awalnya. Santai ya? Iya. Mas Ajam? Kalau Mas Gimana? Azam, Ini ngomongnya saya atau gue? Terserah. terserah. Terserah aja. Gue Azam, MC talk show sebelah. Kemarin kan MC. Enggak, gue temennya Rojak. Iya dong. Iya. Ya, Haryo. yang temennya Haryo juga, temennya Hanif juga, barusan sih, baru temenan. Ya, di Unimportant bareng Rojak. Sekitar berapa lama kita ajak udah bareng ya? Udah lama. Udah lama banget. 2 tahun. 2 tahun. Lama nggak? Lo tau nama sih kalau Lama sambil ya? jongkok? Iya, Iya, benar. duduk kayak. kayak. Oh, duduk ya? Ya. Terus, ada keresahan gak sih dari masing-masing kalian yang ngelandasin jadi Unimportant? Gue resah sama Rojak sih. Rojak berarti. Ada keresahan. Kalau dia resah sama lu ada keresahan yang lain nggak? Selain resah sama dia? Oh, Uya aku ya. ceritain apa nih? Iya, nyeritain motif aja sih. Kayak kenapa sih? Kenapa ada Unimportant? Iya. Ya mungkin pada awalnya si Unimportant Studio ini ya emang akun hahaha buat gue sendiri gitu, kayak mau shit posting lah intinya mah kan kalau sekarang mah. Cuman kayak nggak mau ngotorin akun yang banyak keluarganya gitu. Gak enak juga. Jadi ya udah bikin sebuah akun baru yang bernamakan Unimportant Studio gitu ya. Isinya awalnya ya udah cuman nyeritain keresahan gue mengenai sesuatu yang gue lihat aja gitu. Karena awal-awalnya yang gue bikin buat Unimportant Studio tuh bikin ya udah video motionan gitu soal penggunaan phone extend. Terus ngedit foto nggak jelas gitu, bikin ya buat hahihi aja gue. Berarti awalnya dari emang keresahan aja gitu ya? Lu mencoba buat peka sama sekeliling lu gitu ya? Iya kan, intinya mah masalah gue disuruh deket gitu. Geser lagi jangan enak ya, Iya. nggak apa-apa. Biar gue bisa ikut masuk juga ke dalam sini. Masalahnya kayak misalkan lu ngelihat sesuatu terus biasanya sering kita gimana ya? Gimana bahasanya tuh yang lebih enak gitu? Kita ngeliat sesuatu tuh pengen bikin sesuatu gitu kadang-kadang gitu, kayak ya udah karena kebiasaan dari kampus yang ya sotoy bisa dibilang gitu, nanggepin apa aja, ngomentarin apa aja, bikin tentang apa aja, ya udah berlanjut ke si Unimportant Studio ini. Itu sih sejarah. Jadi awalnya tuh Unimportant emang punya pribadi Rojak gitu. Jadi kayak second account mungkin ya buat stalk cewek gitu. Iya nggak tahu. Enggak pakai stok akun, pakai akun pribadi. Oh, salah ya. Gentle tuh aja. Tuh. Asli. Gentle tuh. Oke, terusin aja. Oh, ya. Gimana Jam? Terus ya karena awalnya ya gue tau lah Rojak punya second account, punya nama lah untuk studio di kosnya dia sendiri gitu. Ya terus tiba-tiba ya kepikiran ide aja waktu itu. Karena sebenarnya Unimportant berjalan seperti sekarang itu karena artikel pertama, gitu. Karena ide artikel pertama. Jadi pergeseran bentuk formatnya dari akun sheet posting, dari personalnya Rojak, terus Baru ke sheet post, si Unimportant, habis itu baru lahir si apa? Si artikel pertama. Iya, si artikel pertama. Mungkin bisa itu. dijelasin kata-kata artikelnya, takutnya pada Oh iya, benar. artikel itu juga. Artikel itu kalau di dunia clothing atau brand ya mungkin ya, yaitu untuk produk sih. Produk ya, nyebutnya artikel. Nyebutnya artikel gitu. Nggak tahu sih, kalau gue biasanya tulis artikel sih. Iya, artikel sih. karena kita tahunya kan artikel dari majalah bikin. Oh iya. Sebuah artikel. Berarti hasil produknya gitu ya. Terus punya untuk si artikel pertama ini itu dasarnya apa? Waktu pertama bikin. Tahu HP. Base-nya kenapa? Maksudnya Ya tadi apa yang kayak melandasi itu si artikel pertama itu? sebenarnya kayak obrolan tadi yang gue pernah bikin tentang desain yang kebanyakan pakai phone extend dan lain-lain, itu kan kayak ya udah obrolan tongkrongan lah intinya, obrolan sehari-hari bersama teman-teman gitu. Cuman
ada sebuah isu lagi yang pengen diangkat aja gitu. Jadi Disambungin aja. artikel yang pertama tuh ini ada di belakang, perlu dikasih lihat nggak sih? Jadi kita langsung masuk. Tapi sebelum ke situ gue pengen nanya dikit dong, boleh nggak? Sebelum masuk ke artikelnya nih, Oh boleh. si Unimportant Studio sendiri ini tuh punya nggak sih tujuan untuk, istilahnya kan lu bikin ini publik ya, ke orang banyak, itu tuh ada nggak sih tujuannya kayak yang, kita tuh pengennya yang begini nih, Unimportant tuh harusnya begini nih, ada nggak sih kayak gitu? Atau kayak ya udah, bebas aja. Kalau nggak ada sih ya udah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah gitu dong. Ada hahihi doang. Organikal banget sih. Organik ya? Bukan organik banget. Jadi ya serba Bukan dadakan. untuk jualan juga. Bukan untuk jualan, bukan sebenarnya untuk eksistensi aja gitu. Iya, pengen sotoy aja. Ya kalau yang gue tahu, Unimportant juga lagi itu sempat ngikut di pameran Jakarta 32 derajat itu ya. Oh Jakarta. Pokoknya yang pas proyekan gue tuh. Ya, mungkin bisa dijelasin juga tuh. Mungkin ya idenya mah nggak jauh beda sama yang ini gitu, kayak ngeliat-liat si nyeritain pamerannya kan. Iya. Ya nyeritain si pamerannya sendiri tuh tentang ya penemuan gue di teman-teman gitu, kayak kadang-kadang nyimpen barang-barang yang nggak penting gitu, yang nggak jelas gitu. Ya, yang mungkin menurut orang lain gitu. sepele gitu, tapi Iya, punya tapi nilai gitu ya. kadang, ya punya nilai tersendiri bagi yang nyimpen gitu. Kayak temen gue ada yang nyimpen kuku jari gitu yang Banyak nggak? banyak. Se toples gini yang sekecil gini, toples yang segini. Jadi Jempol. selama Atau dia motong taruh semuanya. situ gitu. Iya. Terus yang rambut gondrong kagak dibuang gitu, kayak ditaruh, Simpen. gitu, disimpan. Sepatu hilang atu kagak dibuang, gitu. Terus disimpan aja gitu, ditaruh Hal-hal di yang kayak gundam gitu. hal-hal yang kelihatan nggak penting gitu ya. Iya. Iya. Cuman kayak mungkin bagi si orang yang nyimpennya ada nilai tersendiri Nah, gitu. entah momen, kenangan atau Nah, iya. segala macam gitu. Nilainya udah diserahin ke yang nyimpen masing-masing berarti kalau gitu ya? Iya. Jadi sangat subjektif sih pas pameran kemarin, Sharing narasi. sharing Iya, narasi. Iya. Lalu lanjut ke artikel kita ya berarti ya. Oke. Tadi itu sudah cukup, terima kasih yang pertanyaannya di yang tadi. Terus kita mau lihat artikel dia yang pertama yang memulai si Unimportant Studio ini untuk bikin artikel-artikel berikutnya. Boleh Aryo dikasih tahu. Kita share screen ya. Jadi ini udah kita share, itu ada namanya pecel. Ya. Yang dulu nih, jam. Pertama. Iya mana Iya, aja di mana. slide aja dulu. Slide. Oke. Nunjukin. Taruh tengah ya. Sini ya. Nunjukin aja dulu. Tuh ada tuh barangnya di belakang situ. Tuh, yang mau beli Nggak ada. nggak ada Udah, barangnya. Pre-order. Udah nggak ada. Pre-order. Kok bisa gitu pecel lele dijadiin baju gitu? Bisa? Itu Idenya dari mana gitu? siapa yang Kok bisa jawab? aja gitu? Lah. Ini sih emang artikel yang membuat format Unimportant Studio sekarang seperti ini. Nah, awalnya itu emang karena isu yang sedang beredar, isu yang lagi banyak dibahas, terutama di skena kami desainer gitu kan. Itu lagi banyak ngejulitin desain-desain yang Sotoy. iya, sotoy. Istilah kita sih sebenarnya, istilah kami itu auto keren. Auto-keren. Desain auto keren kita bilang itu. Desain auto keren itu menurut kami itu punya klasifikasi tersendiri lah. Unsur-unsurnya itu kayak penggunaan global, penggunaan font expand, biasanya nama fontnya itu monumen ya kan. Terus digunakan menggunakan stroke aja, menggunakan outline. Gitu. Terus apalagi sejak penggunaan warna neon, ya kan, terus icon-icon kecil apalah gitu. Jadi yang menurut kami sebenarnya gradient map menurut kami tuh bentuknya atau objek-objek yang ada itu udah overrated banget, udah overuse gitu. Jadi ya udah gampang buat jadi keren sebenarnya kalau siapapun desainernya, entah itu desainer pemula, expertise atau apa, akan jadi keren di karyanya gitu ketika menggunakan elemen-elemen yang udah kita jabarin tadi gitu. Desain auto keren. Sebenarnya itu yang pengen kita kritisi. Terus apa kaitannya sama pecel lele? Nah, pecel lele ini kan sebenarnya awalnya sebenarnya cuma ketika isu itu banyak kita bahas, gue jajan aja sebenarnya di pecel. Iya. Terus kok
bannernya yang pakai cat itu pakai font yang extend yang lebar gitu, lebar ke samping. Di banner pecel lele. Di banner pecel lele, cuma stylenya nggak yang. Bukan yang itu. Iya, stylenya tetap pecel lele, cuma penggunaan fontnya aja gitu, kok mirip-mirip font monumen nih gitu. Terus gue pikir, gitu. Gue kepikiran untuk ya udah, mungkin kalau totally gue pakai style desain auto keren gitu, kayaknya menarik nih, gue coba tuh. Jadi sih kenapa lahirnya si pecel lele ini karena kayaknya lu nggak mikir jauh-jauh lah gitu. Kayak sederhana banget gitu, sesuai sama tajuk kita gitu kan. Pola pikir yang sederhana gitu. Menurut kalian berdua tentang pola pikir sederhana itu sendiri gimana sih? Sederhana? Gimana, Jak? Bukan rumah makan ya, bukan rumah makan. Gini ya, gue mau nunjukin dulu kayak bayangan untuk teman-teman mungkin bisa satu page sama kita di ininya. Di visual aid-nya kita gue pengen nunjukin ininya kali ya. Oh iya, boleh. Oh iya. Ya, jadi kayak yang tadi si Ajeng udah bilang, habis itu tulisannya kan pecel lele kayak gini. Tapi yang gue lihat fontnya itu nggak kayak gini. Kan kalau ini kayaknya ada di mana-mana ya. Tradisional banget. Kalau yang gue lihat looks-nya tetap sama, ini cuma fontnya aja yang gue lihat. Fontnya extend gitu, ngelebar sama kayak yang sering banyak orang pakai sekarang gitu. Yang orang banyak pakai sekarang yang kayak gini-gini nggak sih? Iya tuh yang di Gopar Hilman tuh. Yang muter-muternya itu kan? Iya, terus ada tulisan linker gitu kan. Balanian gitu. Tapi sebenarnya ya gue juga ngeliat itu pertama kali sering kayak Froyonion tuh sering kayak gitu. Iya. Dan mungkin kebanyakan ke situ kayak lama-lama orang ikut gitu. Iya. Apalagi emang sebenarnya mungkin booming awalnya tuh di streetwear sih mungkin ya. Iya. Clothing gitu. Tuh. Ya, jadinya begini ya. Ya. Oke. Sekarang Oke, mungkin ngelanjutin yang tadi yang gue nanya soal pandangan kalian tentang pola pikir sederhana itu kan gue lihat dari produk-produk yang kalian bikin tuh kayaknya nggak perlu mikir terlalu ribet gitu kan, mikir terlalu terlalu kompleks mikirin ini itu gitu kan. Tapi kayaknya kalian tuh organik aja gitu, ngalir aja gitu. Kayak dapat di pecel lele, terus ya sama ngeliat sama sekitar aja gitu itu gimana sih? Gimana ya? Ya kalau proses gitu. Kalau prosesnya pecel gimana? Bukan prosesnya, selain prosesnya pecel ini mungkin lebih ke keseluruhannya gitu. Dari Sean Important Studio ini ya emang karena awalnya emang nggak punya rencana untuk kedepannya 5 tahun lagi akan menjadi CEO yang menguasai dunia gitu kan, nggak gitu juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa. bonus. Ya cuman ya nggak terlalu mikirin tahunan gitu proyeknya itu, ya udah karena jaraknya sangat dekat gitu, mingguan, PO-nya pun paling lama 3 minggu waktu itu, kayak ya udah proyeknya tuh yang ngelihat kiri kanan ada sesuatu nih kayaknya seru buat dikerjain gitu. Ada sesuatu nih misalkan kayaknya seru buat diaplikasiin ke produk ini dan dibikin kayak gini, kerjain gitu. Terlalu banyak, sesimpel itu gitu. Intinya berarti kalian berdua tuh kayak nikatin kepekaan juga gitu sama sekitar ya gitu. Nah ya mungkin itu yang coba kita lakukan kepada ya selama hidup kita gitu, buat ngelihat sekitar lebih dekat gitu, bukan lebih dekat ya, lebih detail gitu ngelihatnya gitu, lihat kayak tapan aja gitu. Azan. Kita pause dulu ya, kita dengerin azan. Diganti nggak layar gitu. Iya, ke layar azan dong. Iya, ada yang ada hantunya. Anjir, gua lagi fotonya. Sebenarnya azan yang itu azan asar. Kalau saya nggak ada hantunya. Isi TV ya? Iya. Terang ada kuntilanak kayak stasiun.
Ya, sudah ya azannya. Terima kasih sudah setia menunggu. Terima kasih Kita lanjut. sudah ada. Gue lupa tadi kita lagi ngomongin apa. Tapi Soal apa sih? kepekaan itu. Kepekaan. Iya, kayak ngelihat sekitar, terus lu bisa ngerespon itu dengan karya. Coba gimana tuh? Dari mungkin tambahin ya, dari pribadi gue gitu, yang kayak emang beneran anak yang gak punya rencana gitu. Hidupnya buat 2 minggu ke depan doang gitu, paling ada rencana juga gitu. Gak pernah ada mikir buat setahun bahkan sampai 5 tahun gak pernah mikir kayak gitu. Jadi kayak ngelihat sesuatu tuh ya udah pengen ngerjain aja gitu. Jadi kayak mikirnya tuh kayak takut mati aja gitu bocahnya, takut mati besok gitu, ngerjain aja jadi. Berarti lu nggak berekspektasi dengan Taksi. besar. Taksi kirim mobil. Tapi kalau taksi nggak? Berarti lu nggak mengharapkan sesuatu yang besar gitu dari yang lu kerjain. Bukan nggak mengharapkan sesuatu yang besar, gimana ya? Kayak ngerjain aja gitu. Tulus aja gitu ya. Ya tulus. Tulus. Kalau dari Azam mungkin ada pendapat yang berbeda gitu. Ada nggak? Atau sama? Sama. Ya. Ayo dong. Oh iya, sorry. Masih nih. Takut kan? Takut pertanyaannya habis. Belum jam 5. Iya, soalnya sebelum jadi reporter yang dijawabnya cuma singkat. Iya, benar sih. Iya. Menarik. Ya, apa ya, kalau misalkan di Unimportant sejauh ini, kita, karena mungkin prinsipnya kita as artis kali ya, sebagai seniman mungkin. Ya, lebih project seniman. Lebih project seni. Basicnya tuh seni project ini, cuma emang eksekusinya tuh mix media gitu, macam-macam. Ada yang ke grafis, ada yang ke lain-lain lah. Jadi kita tuh emang menyalurkan apa yang kita pikirkan. Jadi kita nggak mempertimbangkan orang akan merespon apa gitu. Nggak beneran komersil. Gitu. Jadi kita nggak mikirin orang akan beli apa enggak atau apa. Kita cuma ketika kita punya ide atau punya keresahan, ya udah kita share, jadiin, selesai. Terserah respon orang kayak gimana gitu. Nah, tapi untuk respon dari pasar itu sendiri gimana? Nanggepin sama output yang kalian keluarin? Lo ngadmin Instagram sendiri atau berdua atau ada tim lain ngadmin Instagram? Ada karyawan lagi nggak sih? Karyawannya gue sebagai admin karyawan. Iya benar. Dia bisa respon dari pasar gimana gitu? Gimana? Ada nggak sih yang ngasih lo pujian kah atau kayak ide lain kah? Ada yang ngasih pujian sampai ditiru. Iya. Oh iya benar. Oh, iya tuh. Itu cuma ada tuh menarik tuh. Benar, menarik banget. Cuma tar lu ya. Terus kalau gue sih pujian sih banyak, cuma gue nggak mau star syndrome sih.
Sudah terbiasa dipuji ya, Mas. Iya, udah biasa aja sih dipuji. Pujianto gitu ya. Pujianto. Lu lokal sih jokesnya. Di sini. Iya, Iya. Oke, Pujianto, bocah bocah bola sih. Terusin. Trisakti dong. Iya. Apa tadi? Sampai ya respon pasar respon ada yang pasar. positif atau Sebenarnya di negatif. dua artikel pertama sebenarnya enggak sih, enggak cuma 2. Semua artikel kita kan sebenarnya pecah. Ya, cuma gue Mantep lah. gue enggak star syndrome. Biasa aja. Nggak terbang. Itu orang star syndrome ngomongnya kayak gitu. Lu nggak star syndrome? Gue enggak star syndrome. Ya responnya sih sebenarnya di luar dugaan sih. Oh gitu. Bisa dibilang di luar dugaan. Iya, kita kan nggak menduga apa-apa soalnya. Benar Iya sih, nggak karena kalau lu Rahasia ilahi semuanya. kalau lu nggak menduga, semua responnya jadi di luar di luar dugaan. dugaan. Yoi. Bener sih, sederhana Padahal ya. biasa aja, padahal responnya biasa aja gitu. Cuman di luar dugaan. Awalnya itu sebenarnya gue bikin emang ketika tadi background story soal artikel pertama udah gue ceritain kan, itu gue bilang ke Rojak, Jak, desain ini kalau gue pakein anim stud gimana gitu. Yaudah, taruhin aja Zam. Oke, cuma nggak kita rilis langsung ya untuk pre-order ya, enggak. Itu cuma gue taruh desainnya di Instagram sama slide selanjutnya tuh mock-up-nya. Terus direspon sama teman-teman, jadiin Zam, jadiin gitu. Pokoknya Bercandaan gitu. Cuma ya gue jadi gimana sih, yakin nggak yakin gitu buat nyetak. Awalnya emang nggak pengen gue cetak. Cuma teman-teman bilang cetak Zam, jadiin. Tapi kan ini bocah-bocah nggak. Iya, emang Nggak banget gitu. Cuma kalau misalkan lu transfer itu beda gitu. cerita sih. Ini kalau lu bercanda nggak asik nih, gitu kan? Iya nggak asik tuh, bercanda gitu. Cuma ya bodo amat lah, pre-order gitu. Kalau nggak jadi ya udah, 2 lusin gue pakai semua. Emang kenapa? Kagak kotor-kotor tuh kayak kartun. Iya lah, kayak si Puden kan gue. Naruto gue. Ntar ya, kita mau sapa dulu dosen kita yang iya. udah masuk. Itu ada Mbak Wina sama Bu Iren. Selamat datang di Behind the Thing. Terima kasih. Ya, jadi judulnya sukseskan. Mari sukseskan pola pikir sederhana gitu. Nah, ini untuk yang baru join namanya Unimportant Studio dan karya-karyanya ada di belakang. Mungkin nanti kita kenal ya Bu ya kayaknya. Ya gitu. Lanjut ya. Kita nggak apa-apa nggak bahas untuk artikel berikutnya yang warning stud. Oh ya, bahas. Ntar kalau mau balik lagi bahas sebelumnya juga nggak boleh. Atau ada yang mau ditanya seputar si yang artikel pertama, Hanif, masih ada yang mau tanya? Atau seputar respon yang tadi. Iya. Sebenarnya tadi kan responnya yang itu masih maksudnya respon yang positif gitu kan. Catat dong segala macam. Nah, kalau yang respon negatif ada gimana sih? Nggak berani sih orang. Takut sama saya. Nggak ada. Mungkin secara langsung nggak ada ya. Nggak tahu haters. Kayaknya haters gue banyak sih sebenarnya. Cuma membukam haters kamu ya. Nggak ada komen negatif tuh. Gue kalau misalkan pemikiran ya positif, respon yang baik dan tidak baiknya mah ya gitu-gitu aja sebenarnya respon tuh. Kalau negatif aja gitu. Cuman negatif yang kayak ngejelek-jelekin kayaknya nggak ada sih. Yang negatif responnya ya cuma di plagiat aja. Gitu. Cuma itu. Itu bukan nggak negatif. Bisa dilihat nggak negatif itu. Menurut kita nggak negatif, tapi itu perbuatan negatif. Iya, perbuatannya negatif. Lebih ke etika hati kita juga gitu. Positif dan negatif. Ya kan kalian berangkatnya organik banget gitu kan, yang berlandaskan tuh kayak project seni gitu kan. Tapi di pasar tuh ternyata tetap bisa diterima gitu kan. Itu kalian nggak ngikutin pasar gitu kan? Enggak sih. Ngikutin mah ngikutin. Itu pun kayak bikin kaos yang semi streetwear gitu, ya itu pasar banget gitu. Cuman cara kita eksekusi dan kayak ngejualnya pun ya dibilang lebih asal-asalan banget lah. Iya, benar. Sangat asal-asalan gitu. Mungkin kalau dari segi produk unsur mengejar pasarnya masih ada sebenarnya gitu, karena itu atensinya, nyari atensi juga. Gitu. Kita kan juga berusaha untuk menyesuaikan dengan skena kita gitu, supaya kita bisa diterima juga walaupun tadi yang kita bahas kayak gitu. Cuma ya mungkin nggak ribetnya itu, kita nggak ribet untuk pemasaran, kita nggak ribet untuk mengejarnya sih enggak. Jualan sebanyak-banyaknya itu bukan jadi goal ya? Bukan. Targetnya nggak nyampe sana gitu. Enggak, iya. Cuma gimana? Lanjut deh. Gue mau nanya cuma kayaknya ntar deh itu. Oh iya? Iya, kayaknya ntar deh. Gue jawabnya juga ntar. Iya. Nanti pas gue nanya aja lo jawab.
Kita lanjut ke artikel kedua ya. Oke. Yang baju yang kanan nih, yang putih. Kanan siapa? Nih. Mungkin bisa dikasih tahu ininya. Yuk. Apa? Slide-nya. Iya. Kasih tahu slide-nya. Kita share screen lagi. Ada di sini. Oh, Star salah buka folder lu. Nah, masalah. Ini yang artikel pertama nih. Ini artikel pertama yang tadi, terus nih artikel kedua. Wah. Bawahnya. Lapar ya. Oh iya. Ya udah ada bayangan ya artikel Iya. kedua. Iya. Ada apa tuh dengan bond? Bon. Cabe. Bon. Ikatan bond tuh bahasa Inggris. Bond ya. Oh iya. Iya. Benar. IKEA ya ini. Yang tadi Indomie tuh atasnya tuh. Iya. Nah sih ini lagi game atau gimana sih? Bon. Yang ada yang itu kan game di Nokia kan, Bon? Di rumah nih. Ini mau Ya. dibahas di sini aja ya ini ya. Ya, boleh. Tadi udah lihat gambar bondnya Sama gambar, sama gambar packaging Indomie. lalu tercipta Lalu- kayak gini. Jadi kayak gue pengen tahu kerangka berpikirnya gimana sih bisa jadi kayak gini. Boleh ditunjukin yang lengkapnya nggak sih yang sama packagingnya? Nah, ya. Tuh. Yang satunya lagi ada nggak? Yang lebih kelihatan kaosnya? Oh, nggak ada ya? Itu aja ya? Ya udah. Ini sih, ini paling kaosnya. Yang tadi. Yang tadi aja yang sama ini. Kerangka berpikirnya ya. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya awalnya sama yang artikel sebelumnya. Gua dahulukan dulu ya. Jadi untuk nyamain kita di satu page, Oh, ya? ini kaos, pre-order, terus packagingnya dapat kayak ginian aja. Kalau pas kemarin beli, Iya, dapat si kaosnya, di ya, packaging di styrofoam kayak gitu, sama patch. ini patch. Iya. Ini patch Patch. bahannya apa ya? Itu apa sih bahannya? Belacu. 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 Iya, belacu sama ada stiker. Oh, oke. Kemarin PO dan ada yang beli banyak kemarin apa gimana? Ya, lumayan lah, alhamdulillah. Coba. Sebulan. Kaos ya berarti ini artikel keduanya ya sama Iya, kayak artikel kaos pertama. Iya. Gitu. Coba gimana tadi jam lanjut. Sorry ya gua. Iya, Gimana? awalnya emang kita tuh ada apa ya, dari artikel pertama terus pengen lanjut ke artikel kedua itu kaos juga itu ada sedikit tekanan. Nah, tekanannya gimana? Ngelihat, Berupa? Ngelihat artikel pertama itu responnya cukup besar lah untuk sekelas kita ya, untuk sekelas kita yang bukan siapa-siapa lah gitu. Cuma sombongnya bukan main. Bukan siapa-siapa tapi sombongnya bukan main. Jadi ada tekanan, ada kekhawatiran gitu kalau bikin lagi gimana gitu. Takut nggak semeledak Yang sebelumnya. pertama. Yang pertama. Cuma Karena ada ekspektasi. iya Nah. gitu karena udah Tadinya kan nggak ada. nggak ada. Tadinya kan nol. Iya, Sekarang nol. udah jadi. Terus takut nggak laku gitu kan. Jadi secara nggak langsung lu punya standar juga gitu ya. Akhirnya kebentuk standarnya. Secara nggak langsung. Tapi sedikit demi sedikit itu bakal susah loh untuk istilahnya nge-keep idealisme lu untuk ngikutin pasar, untuk ini dijadiin project seni aja gitu kan, karena ketika lu jalan ke artikel kedua pun tahu-tahu ada nih yang gue pikirin, gue Iya. takutnya gini. Ya ada Tapi kekhawatiran kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu mah, kalau misalkan laku nggak laku, ya udah. 12-12 nya gue pakai gitu kalau Iya. misalkan. Kembali gitu loh. Iya. Ya udah kalau nggak laku kenapa? Toh ada uang hasil dari artikel pertama gitu. Jadi kalaupun gua cetak gua nggak rugi, masih ada uang keep kemarin gitu. Ya udah. Toh ini juga bukan komersil, uang habis. Ya udah proyeknya mandek selesai. Nggak ada masalah. sampai ada ada respon baru untuk ngelihat Iya, sekeliling terus gitu ya. Kan emang ya, Riset lagi jadiin malah. dari awalnya tuh yang memang bukan terlalu maksain harus laku 100 gitu ya. Emang kayak gitu kan tadi sudah bercerita. Jadi ketika ada kemungkinan nggak laku pun atau kata orang nggak seru pun ya udah gitu sebenarnya. Cuman karena udah ada sebuah standar gitu yang dari belakang gitu, dan kebetulan si Warning Stud ini kayak artikelnya tuh kayak satu series sama yang pecel lele gitu, soal kuliner Indonesia gitu. Street food nggak sih? Ya, street food Indonesia gitu mungkin. Jadi ya udah, kita nyamain standarnya sama yang itu. Awalnya gitu. sebenarnya nggak pede juga karena belum ada idenya. Oh. Gitu. Belum ada ide. Ketika idenya udah ketemu, pelan-pelan kita jahit idenya sampai ketemu harus eksekusi kayak gimana. Ya udah kita pede karena
oke, secara looks, secara kasat mata sebenarnya nggak sebagus yang artikel pertama menurut gue pribadi, tapi narasinya yang menurut gue bikin keren banget, yang bikin gue pede ya gitu. Apa? Narasinya adalah gimana tuh? Tinggal Bahas narasinya dulu apa visualnya dulu sih? visualnya dulu. Karena tadi lu ngomong narasi. Narasinya Jadi aja, baru kita jahit ke turun ke visualnya nanti. visualnya ya. Yang awalnya tuh yang narasi yang kita bawa di Warning tuh yang tinggalkan agensi hidup berawal dari mimpi. Itu lagunya Bondan yang tinggalkan apa sih? Tinggalkan agensi hidup berawal dari mimpi. Itu emang tinggalkan agensi? Bukan. Kan itu bercandaan aja. Oh, bukan. Salah dong gue bikin artikel ini. Yang mana sih judul lagunya anjir? Ini ntar aja ya. Nanti closing kita setelah lagu itu. Ya, siapin nggak ya? Pokoknya awalnya bikin pelesetan lagu itu gitu dijadiin apaan gitu. Kayaknya cocok gitu buat dijadiin sebuah artikel. Kan kalian menggarisbawahi tinggalkan agensi gitu kan. Hidup Nah, setelah berawal kalian meninggalkan itu, gimana melakukan ini? Tapi nggak bisa Apakah lebih baik gitu? dipotong. Tinggalkan agensi, Hidup hidup berawal dari mimpi, mimpi. itu digabung. Gabung. Kalau misalkan lu cuma harus potong. pakai nadanya juga tuh. Coba. Tadi kan gue kurang bagus ya. Ntar dulu, kita soal narasinya dulu. Ngebuat lirik lagi, ngebedah lirik. Iya, jadi bedah lirik kan. Ya itu sebenarnya plesetan kan dia, plesetan. Terus juga yang sebenarnya karena kita baru-baru lulus waktu itu ya, terus baru kerja, iya, baru merasakan dunia pekerjaan gitu, yang beneran. Iya, rojak di agensi, sementara gua Rojak pernah lu di agensi mana? waktu itu di agensi Di Ragunan. Oh. Jadi ngasih makan binatang. Kliennya dinosaurus. Oke, Lanjut. Iya. Lanjut. Kita tidak boleh zone out. Lanjut. Ini bukan tongkrongan. Iya, ini bukan tongkrongan. apa tadi? Tinggalkan agensi. Oh, iya. Rojak pernah kerja di agensi. Ya dari keresahan juga gitu kan, rojak terus ngumpul sama teman-teman ketika ya ngumpul lagi gitu kan, terus yang nongkrongnya cuma ngebahas kerjaan gue gini, jadi capek gitu. Terus ada gue pengen pengen bisnis aja gitu, pengen bisnis, capek kerja, Tahu nih ngarahnya kemana nih. gitu. Ya udah akhirnya sebenarnya narasinya lebih ke situ ya. Akhirnya ketika artikel ini udah launching, maksudnya udah kita terbitin di Instagram dan kita mau dengan sistem pre-order, itu kita kepikiran Zam, jadiin aja sekalian warkopnya. Gitu kan konsepnya warkop nih, visualnya ya kan. Jadiin aja warkopnya. Ya udah gitu. Tapi sehari aja. Tapi sehari aja. Akhirnya yang menariknya gitu. Gimana? Kayak ngejadiin warkop di launching acara mungkin daripada ngundang band dan lain-lain karena nggak mampu. Jadi launching t-shirt-nya itu bikin warkop gitu. Itu tuh sebenarnya kayak gitu tanggal 20 Mei kalau nggak salah direncanain. Ya. Warkop yang permanen atau? Maret. Warkop yang warkop permanen. Jadi gini, awal aja kan bilang gitu, kita launching bikin warkop. Iya. Oke, tapi sehari aja. Sehari. Tapi narasinya kita tuh pengen bikin usaha gitu. Jadi Animstud ini bikin badan unit usaha gitu, badan usaha namanya Warnimstud. Warmindo Unimportant Studio. Kayak gitu. Jadi narasi yang kita bawa itu, udah daripada kita capek kerja di agensi. Gitu. Lu pernah kerja di agensi? Enggak, gue belum pernah kerja. Terus mending ngewarung aja gitu, dagang, bisnis aja, capek kerja. Untuk bawa si tinggalkan agensi, hidup berawal dari mimpi kita tuh nggak jadi budak gitu loh. Mimpi kita tuh berdiri di atas kaki sendiri gitu loh, tidak berpegang dengan telapak kaki orang. Gitu. Narasi yang kita sampaikan kayak gitu. Memang itu bercanda. Ya, tapi ada rencana selanjutnya ketika warkop ini atau Warmindo ini udah tutup. Sehari setelah dibuka. Jadi tutup. Mau dibawa lagi narasinya apa gimana? Kita bikin narasi itu lanjutannya. Jadi Sebelum. kayak bercerita gitu, narasi yang di si artikel ini tuh kita bercerita tentang kayak dari si lagu itu, tinggalkan agensi hidup berawal dari mimpi gitu. Jadi awalnya bikin bisnis gitu. Terus cuman sehari. Terus itu lanjutannya Kita bahas visualnya dulu.
Oke. Kita kan udah nih tadi udah bahas tentang narasi apa narasinya. sih yang pengen dibawa, terus gimana Tapi cara bentar, nyampein. Ini biar terakhir nih. klimaks nih. Biar- Sorry. itu kan kentang tadi tuh. Iya, kentang. Soalnya ini ketika jadi kan sehari. Warkop Sehari. ini kita buka sehari, besoknya tutup. Udah kita minta maaf di Instagram. Maaf, warkop kita tutup Sudah tutup. Sudah tutup. bubar. karena bisnis bukan pelarian dari kita kerja. Bisnis Karena- pun susah. tetap. Bisnis ataupun kerja sama-sama susah. Iya. Itu yang mau dibawa di narasi selanjutnya. Iya. Dibentuk apa? Artikel kah atau Ini Info aja di Berarti ini Instagram. termasuk Info aja di Instagram Oh. gitu loh. Jadi satu package sama ini ya? iya Oh. gitu. Cuma launching warkopnya pun gagal karena COVID. Terima kasih COVID. Kita tidak capek. Padahal sayang ya. Iya. Padahal seru tuh. Gue udah siapin udah sebenarnya. siapin, udah kayak mau Mm-mm. ngecat, ngedekor, mau inian, udah mau niat gitu. Cuman ya sayang daripada kayak Udah gini. siap udah. bayar karyawan. Jadi cuma sehari gitu. Niatnya cuma Iya. sehari aja gitu. Bagus. Jadi intinya tuh dalam semua kerjaan tuh ya ada susahnya gitu. Hmm. Jadi jangan terlalu banyak bisnis pikirin lah. ataupun kerja bukan ini lah, bukan hal yang harus kita cemburui sebenarnya. Menurut itu yang kita Ini udah kritisi belum sebenarnya. klimaksnya kira-kira. Udah. Masalah narasinya Gue udah. gak enak tadi gue bilang, kita ngomongin visualnya ya gitu. Tapi masih udah basi gak sih kita ngomongin visual? Belum. Visualnya belum. Lanjut ya. Nah, boleh. Jadi betapa lu ngeluarin artikel ini, narasinya itu emang ada dan jelas gitu. Dan Iya nggak sih? Sotoy. Sotoy sih sebenarnya. Karena bisa dilihat di Instagram follow. Gimana nih mulai dari kerangka berpikir kenapa visualnya seperti kita tampilin ya. Siapa yang jawab? Nip, jawab. Nih, jawab nih. Jadi bubur. Kan lu tetanggaan sama gua. Nih, kita orang pre-order kaos. Nih, Ya. coba jelasin. Nama artikelnya Warnimstud, Warung Unimportant Studio. Ya. Warung Indomie, maksudnya warung. Warung- Warmindo. Warmindo. Oh iya, Warmindo Unimportant Studio gitu. Jadi disingkat Warnimstud. Agak danta sih emang namanya. Justru Iya. itu. Justru itu. Gitu. Kalau visualnya kita coba breakdown sih, Storefront kita gitu kaji ya, kita kaji. Bagian belakang itu digambar kan itu sebenarnya Storefront Jepang-Jepang gitu. iya yang ngambil bentuk dari warkop aja gitu. Terus referensinya sebenarnya lebih ke angkel. Angkel ngambil. Iya, Dendi Darman, Aduh. legend tuh gitu. Hormat kalau nonton. Nggak Iya. mungkin. Nggak mungkin. Kali aja bisa collab. Iya. Iya, gitu kan direkam kan. Udah. Ya, ntar gue kirim anaknya. Terus? Kirim ke ITB. Iya. Terus looks belakangnya itu referensinya angkel, ambil bentuk warkop. Bagian depannya di sebelah dada kiri ada nggak gambarnya? Mana ya? Tadi yang backgroundnya itu. Nah itu. Itu ngambil dari Bon. bentuk bon. Itu referensinya Tadi. ya tadi tuh yang apa IKEA IKEA, tadi itu kan IKEA. artikel kolaborasi IKEA dengan Virgil Abloh CEO-nya. Off-White. Itu Off-White. ini ya, apa? Keset. Keset. Keset atau Produknya karpet gitu ya. Karpet atau keset gitu. Tapi bentuknya bon nih kayak. Iya. Di awal tuh sebenarnya gue fokusnya ke objek itu. Ini keren banget karpet dengan Prosesnya gimana? Lu ngelihat atau lu browsing atau si visualnya sendiri? nemunya. Awal-awal nemunya, dapatnya nemunya. itu gue lagi nyari-nyari referensi aja sih di Instagram gitu. Ketemu brand Jepang. Dan gue dapatnya itu sebenarnya dari ownernya. Dari owner brandnya. Dia desainer juga. Namanya Casegram. Dia upload di Instagram. Terus dari situ gue tahu artikel itu. Dari artikel itu terus, wah ini keren banget nih gitu. Terus gue cari-cari mahal. Akhirnya Tapi jual di Indonesia? ada Oh, di 6 Tokped jutaan gitu ya? ya 6 jutaan Iya, lah gitu. iya. Anjir. Beli gue bikin sendiri kan. Ya gitu. Jadi ya nggak original banget idenya gitu. Jadi gue eksekusi di sini sih. Jadi sebenarnya waktu itu ada beberapa opsi ide kayak tadi bon, terus ada angkel, ada konten juga. Ide konten itu kan kayak kemarin pecel, gue masih pengen ngangkat tentang apa namanya hal yang sama dengan pecel gitu, kepikiran warkop. Akhirnya beberapa ide itu gue jahit jadi satu aja. Cuma kalau yang si artikel yang ini tuh narasinya sangat padat banget gitu. Bagi kita prosesnya lebih lama gitu. Proses
secara berpikir dan cara eksekusi ini bakalan gimana, penentuan kayak warna dan lain-lain kadang-kadang masih ini juga tuh pas kemarin. Beneran cukup ribet lah, yang ini cukup menguras energi gitu. Ya. Cuman menyenangkan lah. Gitu ya. Gitu. Gitu ya. Gitu ya. Aduh, ngezon nih. Seru banget ini. Iya, seru. Jadi, teman-teman yang baru gabung, Mungkin kita bahas packagingnya kali iya, ya. tadi dulu. Gue pengen menyapa teman-teman yang baru bergabung juga. Tadi kita lagi bahas, udah ada bahas 2 artikelnya Unimportant Studio, yaitu yang Pecel Lele Extended sama yang Warning Stud. Nah, yang tadi Warning Stud ini baru dibahas barusan tentang si tinggalkan agensi, hidup berawal dari mimpi. Pakai nanduk dong. Gitu. Gue nggak tahu lagunya. Iya, entar. Pinarno. Udah meninggal. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Oke, mungkin yang teman-teman yang baru gabung dari tadi dengar kata-kata artikel. Nah, Iya. sebenarnya artikel itu hasil produknya gitu kan. Maksudnya adalah karyanya. Iya, karya, bukan berupa tulisan gitu. Iya. Produk si baju ini disebutnya artikel. Begitu. Itu ya, teman-teman. Yuk kita lanjut bahas apa tadi ya kita. Apa nih tadi? Itu yang packagingnya. Oh iya, benar. Tadi menarik juga tuh. Share screen lagi. Ini Ya. dua artikel ini packagingnya Iya, sangat menarik. Nih, bukan gue yang packagingnya. bilang ya. Sangat keren lah bagi gua. Oh iya. Nah, ini packagingnya pakai styrofoam. Styrofoam. Nah, ini dapat respon negatif nih. Aduh, iya. Karena pakai styrofoam. Iya. Oh, anaknya nggak pecinta bumi banget kayaknya. Waduh. Gue Ini suka challenge sama sih. penyu. Nah, Maksud gue gimana caranya itu sedotan bisa masuk dalam banget gitu. ya tanya sama penyu aja. Dia sengaja tuh gue rasa. Terus udah aja Ya, lu. gue nggak tahu ya, Iya. maksudnya dalam banget masa sedotan bisa masuk sampai dalam gitu. Oke, mungkin langsung Ya, ke ini. lanjut. Kenapa bisa styrofoam gitu? Sebenarnya ini masih ngikutin form yang artikel pertama ya. Ya. Artikel pertama belum dibahas sebenarnya packagingnya. Gimana, Jak? Yang dibungkus ada nggak? Iya, yang pertama pecel ada. lele ada nggak? Coba ya. Lele. Yang ini dulu aja mungkin dibahas. Ya. Oh, iya. Yang ini dulu yuk, biarin. Biar konteks, maksudnya street food kan? Yang Iya, lu maksud ya? biar kayak nyambung dari awalnya. Bentar ya, kita cek dulu ya. Ada kayaknya tadi. Ada, harusnya sih ada. Gue soalnya lihat juga kemarin ini. Apa? Bungkusannya. Nah, itu Iya. promosinya GTA. Iya. Yang GTA dong, kasih lihat yang gitu lagi. Ini salah satu promosi di Instagramnya ya? Iya, jadi Nah, testimoninya terima Oh, kasih shit. untuk CJ udah jauh-jauh pesan baju dari ini San Los Andreas Santos. dari Los Santos. Los Santos. Iya. Los Santos. Group Street Iya. dari Group. Big Smoke nggak beli sih, Big Smoke. Grove Street Gang, Iya. anjir, keren banget. Ini kalau diliatin ngikut nggak? Ikut apa? Diliatin. Iya. Udah gitu ya? Iya. Iya. Ini terima kasih CJ ya. Iya, terima Shout kasih. out CJ. Salam untuk Big Smoke. Salam untuk Big Smoke CJ. Pada sweet. Tadi itu kita nggak bahas pecel lelenya secara utuh nih, jadi kita bahas ini dulu dikit ya. Kalau yang si Ngeresum. pecel lele Nah, dan Ini cara coba jelasin ininya. Packagingnya tuh. Packagingnya Kayak kertas nasi. pakai kertas nasi. Sebenarnya ya akal-akalan Si miskin miskin. aja gitu. Karena pecel terus awalnya tuh kepikiran pakai plastik yang ngedove gitu loh, transparan tapi ngedove Nah. gitu yang ala-ala biar makin hype beast, makin streetwear sekarang lah gitu. Iya. Cuma mahal. Akal-akalan mahal. montir nih gini. Untungnya berapa? gitu kan. Terus akhirnya lu mikir yang sederhana aja lah gitu. Sederhana aja yang Tapi kena. nggak sengaja kena. Iya. Nggak sengaja kena. Secara gitu. tidak terduga. Iya. Karena tidak menduga gimana caranya mau terduga. Iya, bener. Iya, kita nggak ada dugaan apa-apa sih gitu. Iya. Praduga tidak bersalah sih. Tapi untuk packagingnya ini ukurannya sama kertas nasi yang Ini yang dijual. lebih gede. Ini lo pakai kertas nasi bukan? Bukan ya? Bukan kertas nasi, tapi Kertas- yang pelapisnya, Iya, lapis luarnya pelapis padang. Iya, yang padang. Padang, Oh. soalnya yang kertas nasi biasa ukuran pecel gitu nggak muat. Terlalu Oh. kecil Ada ya. Iya, yang apalagi gede. ukuran lu kan. Aduh, Iya. body swimming. Body swim. Body shaming ya teman-teman, Physical bukan body Iya, body physical swimming. Tadi ada kok di brief udah ada. Jadi Iya ada request, banget itu. dari request. Itu ada banget. Udah ya, gitu ya. Iya, Terus ini dapat Tuh. ini nih, ada sambal. ya itu melengkapi, Habis banget sih ini. Iya. melengkapi ya artikel Habis gelap, pecelnya. terbitlah terang sih. Oh iya, habis gelap terbitlah terang. Coba. Wow. Kalau yang ini,
Lo mana sih? Notnya. Nah, ini. Kalau yang kedua pakai styrofoam. Styrofoam ya ngikutin form Warteg. warteg gitu. Kayak misalnya kita beli bubur gitu ya. Beli Iya. bubur, Beli Indomie pun kayak gini. beli kemarin beli es teh tapi enggak sih. Enggak. Soalnya pakai styrofoam aneh. Nggak bisa Iya, juga. bisa juga. Ya berarti bukan bungkus es teh. Iya, tadi kan sempat ngebahas kalau di Serang tuh karena pakai styrofoam Iya. katanya nggak ramah lingkungan. Iya, nggak ramah lingkungan. Nah, di sini ada narasi yang Permisi. mau lu sampein juga nggak sih? Sebenarnya ada di bagian dalamnya cuma nggak di foto ya. nggak di nggak ada disclaimer. Iya, ada disclaimer lah buat cari aman gitu. Jadi ketika ada yang Trigger warning itu Iya. sebenarnya. Bang. ketika ada yang mempermasalahkan langsung gue fotoin. Jadi tulisannya tuh apa sih? Apa namanya? Wah, ke distract Yos. Nih orang dari tadi nge-distract aja. Yos, Bu, Yos nih, Bu. Apa ya tadi jelasin apa ya? Bentar Oh, iya. ya. Sorry ya. Mantap. Angkel apaan anjir? Angkel. Dini Darman tadi. Oh, Dini Darman. Kalau kita nggak ada visual aid-nya untuk si... Ini dan Ya, sambil buka Instagram. Iya, benar untuk teman-teman. Kalau artikel tadi kita nyebutnya itu karya, kalau Unimportant Studio karena emang paket sama narasinya dan segala macam disebutnya artikel. Kayak gitu. Jadi beserta dengan launchingnya, beserta dengan istilahnya narasi yang dibawa. Jadi karya sama dengan artikel kayak gitu. Terus yang akal tadi, mungkin teman-teman bisa buka Instagramnya terus dicari aja sih tulisan UNKL 347. UNKL 347 gambar mangkok. Iya, logonya mangkok. Itu legend lah di dunia clothing wear Indonesia. Itu ya Godfather. UNKL. Keren sih itu emang gue udah pernah lihat ternyata. Oke, lanjut ya. Tadi lupa gue Iya, sama kayak emang gini. gara-gara disclaimer. Iya, Sio Sinasio ini loh. dia mau ngejelasin soal Disclaimer. disclaimer. Nah, coba gimana tuh disclaimer? Gue lupa kata-katanya. Intinya kenapa kita pakai si styrofoam itu ya pertama ya mungkin budget gitu. Ya pasti budget lah. Iya. Iya gitu mungkin. Karena budgetnya mungkin lebih murah dia cuma 1.300-an gitu per bungkus. Dan juga di dalamnya tuh kita nulis lagi kayak bukan masalah penggunaan inti tulisan kita tuh bukan masalah penggunaan si produknya tapi kebijaksanaan kita sebagai pengguna gitu. Soalnya ketika kita pakai yang ramah lingkungan, cuman kitanya nggak ramah gitu kan, tidak ini Berarti juga. balik lagi ke orang yang gunain ya, Iya. bukan si objeknya itu kan. Iya gitu juga sih sebenarnya intinya ngejelasin hal yang kayak cinta lingkungan bukan soal melulu yang seperti itu. Iya. Gila dalam banget artikel yang ini tuh kalau misalkan dipikir-pikir. Cinta lingkungan itu Gue cuma pengen balik lagi ke tajuknya aja sih. Iya. Kalau mikir sederhana. Itu dari sederhana banget. Sederhana sebenarnya karena itu juga dekat sama kita. Karena istilahnya lu ngeliat warkop tiap hari, istilahnya sederhana sih. Cuma emang kalau eksekusinya. Tapi visual si warkopnya ini ada nggak di kehidupan nyata gitu? Atau misalnya lu motret di mana gitu yang memang bentuknya kayak gitu? Gua sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Berarti potret hayalan kayak gitu. Hayalan aja berarti kan? Cuma ya identifikasi dikit-dikit lah kayak warkop. Mengilustrasikan. Iya, dibikin itu mirip-mirip warkop aja sih. Dengan looks yang lebih masih oke. Start from Jepang. Sangat keren. Tapi untuk yang artikel kedua ini sama artikel pertama, gedean mana nih? Respon positifnya? Respon positifnya pertama. Tetap yang pertama gitu? Pertama sih. Jadi kalian nggak ada kecewa gitu? Nggak ada kecewa. Lebihin yang pertama gitu? Nggak. Biasa Biasa aja. Semua karyaku biasa aja gitu. Ada pertanyaannya ya? Nggak sombong-sombong amat lah gua. Jadi ada pertanyaannya dari teman di chat. Silakan. Oke, mungkin sesi tanya jawab aja. Belum. Nanti dulu. Oke. Ini Pertanyaan dikit nyelip doang. Emang gue juga dari tadi slip sih. Nah. Koordinat maksudnya apa ya? Koordinat. oh ini nih. Mungkin iya. di situ bisa dilihat. kelihatan Ya, nggak? oh iya. Di benar. fotonya coba ya. Jadi ada yang nanya ya? Di chat itu ada yang nanya koordinat itu buat apa? Coba kita lihat. Coba dijelasin sama yang bikinnya ya. Koordinat itu sebenarnya Koordinat mana itu? koordinat mana itu? Koordinat bengkel mobil 5 saudara sih.
Nih ya, kalau dilihat di kaosnya itu ada, kalau ini jelas banget. Iya. Ini subtle banget, ini jelas. Kalau yang bawahnya koordinat itu koordinat mana? Koordinat itu rumah gua. Alamat ya. Alamat bengkel gua. Oh, berarti ini alamat Rojak, kosan Rojak. Oh, berarti studio tempat kalian memproduksi artikel-artikel itu. Iya. Sebenarnya awalnya nggak pengen naruh, cuma awalnya tuh pengen ngisi kayak angkal pun ada kadang tuh Iya, ada iya. angka-angka gitu Iya, lah. Iya, biar Maksudnya, keren. biar keren aja, biar keren. Sama biar ditanya. Iya, benar biar ditanya. Biar ditanya kenapa? Biar Biar ditanya. ditanya itu. Cuma aneh karena ditaruh di belakang, lu juga dari belakang mau, Mas. Oh ini ya. Bisa diklik kok, bisa diklik. Bisa diklik ntar muncul. Berarti itu si lokasi bengkel. Lokasi rumah gua bengkel 5 saudara yang mau. Tadi samperin lu. Iya, informasi rahasia ya. Iya, itu rumah rahasia, makanya dibentuknya koordinat. Sebenarnya di artikel yang pecel lele pun juga ada alamat. Cuman lebih jelas gitu. Iya, ya, lebih jelas. dengan Itu kosan Rojak. dengan nama jalan gitu kan. Gitu. Alamat inilah. Sebenarnya yang susah di sini tuh buat naruh unsur warkopnya. Nih Iya, coba, iya. coba nggak ada ininya, logo apa yang Indominya Iya, itu. iya, iya. Itu nggak ada. Soalnya ngolah Indominya juga susah. Susah. Coba lu bayangin itu tetap kotak gitu. Dengan 3 warna. Apa nggak reggae? Enggak, soalnya kita Iya benar. Bener juga. Yang ngebedain itu doang. kita balik lagi ke cerita yang si pecel lele. Kenapa kita bisa ngeh itu pecel lele? Karena ya emang ada visual. Iya. Ada gambar lele sama ayam. Ayam Iya. gitu kan. Dan emang gaya si pecel lele itu emang seperti itu. Iya. Ya. Coba Kita bayangin Warmindo gimana? Nggak ada. Iya. Sehingga orang udah dapat referensi cepet gitu. Iya, kan. pecel lele pasti sangat itu mungkin karena pertama gampang banget. Kenapa responnya tuh banyak bagus gitu. Banyak bagus kok aneh banget ya kata-katanya gitu. Banyak yang bagus. Iya gitu lah, banyak yang bagus ngeresponnya. Oh gitu. Itu karena ya si pecel lelenya sendiri emang kayak udah genuine gitu, itunya kayak style dan Ya. Brandingnya dia udah cukup iya mantap, gitu kan. udah keren banget gitu, udah keren sebelum Punya kita fenomena dibikin. sendiri. Iya, Iya. punya sampai si Uncle terus Kamengski Kamengski. dibahas. Pasti bikin itu yang Iya. dia bikin gambar-gambar Sajan, iya, bikin sajan sajan. lele anjir. Jadi sebennya yang kalau artikel pertama kenapa bisa sehebat Emang itu, gampang. emang Lebih iya, gampang lah. iya, desainnya pecel itu punya fenomenanya sendiri kan gitu. Dan kita ngikutin arus Ah. doang juga. Gitu. Fenomena itu kita ganti sebenarnya. Stylenya kita ganti dengan style happening sekarang untuk membuktikan juga gitu desainnya beneran auto keren apa enggak. Iya, Itu yang pertama ya. Itu tapi bener auto keren sih menurut gue. iya kan. Semua orang bisa. Bisa lah, itu mau Ajis juga bisa. Iya, tadi apa namanya identitas si Warkop ini kan cukup Nah, sulit iya. ya untuk Kalau Tadi yang bener si juga tuh kayak yang si logo Warkop. reggae gitu. Iya. Apa enggak reggae? Kalau kotak doang. Paling susah sebenarnya di artikel ini iya, tuh emang. logo itu doang. Logo itu doang. Gitu, gue pernah nyoba, gue bentangin kan, maksudnya awalnya gue mikir, kalau gue pakai bentuknya Indomie, Iya. kayaknya jangan Jangan. nih gitu. Bener, gue bikin kotak doang, gue bentangin gede. Lah, bocah jeng-jeng gitu, bocah salah Keren tongkrongan. banget. Iya. Diohau itu Dia reggae. boleh. Kalau Biarkan aku. kalau lu suka Diohau lu boleh bilang lu suka reggae nggak? Gue suka di Yuhau sih. Karena menurut gue Bob Diohau tuh Marley. iya, tapi kayak Diohau tuh mainstream banget gitu. Iya, gue suka di Yuhau. Cempreng gitu kan. Iya, maksud gue kayak lu nggak bisa dibilang anak lagi kalau lu sukanya Diohau doang gitu. Tapi kayak anjir. Terus Bob Marley lah. Kalau Iya paling nggak lu hafal Bob Marley semuanya kan. Iya nggak sih? Tapi Oke, berarti bukan di berarti di artikel kedua ini paling sulit ini sulit. penempatan si logo ini ya. Iya. Sama lu kayak pede apa enggak sih make ini gitu ya. Tapi akhirnya ya udah jangan kotak, gue pakai aja nih bentuk Shape-nya. lekukannya, Iya. shape-nya aja gitu. Iya. Tapi ya akhirnya gue perkecil aja supaya lebih enak. Bagus. Bagus sih bener. Kayak bendera Jamaika juga gitu. Iya. Jamaika nggak gitu benderanya. Mungkin Gimana ya? kalau misalkan panjang Jamaika banget itu. Ya kita panggil Solja. Ya saya. Ada Solja tiba. Aduh, ya gitu ya. Itu ada ya. Apalagi ya untuk artikel kedua kita bahas apa? Oke, itu tadi pertanyaan cukup jawabannya cukup menjawab pertanyaan Iya, ya. Udah 1 jam. kita tidak bertanya ya. Kita menjelaskannya tadi. Semoga dapat diterima jawabannya. Terima amal ibadah. Lagi ya, Nick ya? Kita kalau udah lagi kita lanjut ke artikel berikutnya. Karena cukup sih waktunya untuk bahas si Apa Si. itu? Korsi. Oh, Kita iya. bahas artikel selanjutnya. Artikel ketiga yang di Artikel ketiga.
Yang Harya waktu itu pura-pura mau beli. Mobil itu beneran. Oh, beneran. Gue kalau misalkan nggak pengen beli mah gue nggak DM kali masa. Panas. ACC. Gak ada Yos. Oh, ada deh. Yeah. Oke, lanjut ke artikel 3 gitu. Selamat datang ya teman-teman yang baru join. Ini kita udah bahas 2 artikel dari Unimportant Studio. Gue minta waktu jelasin bentar ya untuk yang baru datang. Jadi untuk yang baru datang, kita tadi udah ngejelasin sedikit tentang, bukan kita sih, maksudnya si Unimportant Studio udah ngejelasin sedikit tentang mana sih Aiden? Jadi tadi kita udah ngejelasin, si Unimportant Studio sudah ngejelasin sedikit banyak tentang si artikel pecel lele sama Warning Stud. Nah, mereka di pecel lele itu menggabungkan tentang si apa sih yang ada di surrounding mereka, yaitu banyak istilahnya pecel lele sama si desain extended ini yang banyak orang-orang pakai. Itu mereka gabungin. Nah, kalau yang berikutnya si Warning Stud ini mereka ngelihat tadi berdasarkan apa? Warkop ya? Iya. Fenomena warkop. Sama si desainnya si apa? Uncle yang tadi. Referensinya. Banyak sih sebenarnya referensinya. Ada juga yang dari Virgil Abloh sama IKEA juga. Kayak gitu. Itu mungkin dilihat-lihat tuh keyword nanti kalau teman-teman emang mau nyari gimana sih dapat si apa artikel apa referensinya itu. Kita mau lanjut ke artikel ketiga. Yeah. Nah, itu adalah drum roll. Nama artikelnya apa sih? Gue lupa. Bill Saten. Ya. Nyebutnya itu bukan sih? Nggak tahu. Terus ada salah di A-nya ada kayak titiknya. aksen gitu. Kayak Ozil. Iya, kayak Ozil. Furnitur nih. Gila nggak sih? Tadinya kaos loncatnya ke kursi dong. Boom. Gimana tuh? Gila nggak lo? Manfaat duduk. Gue manfaat duduk dulu. Namanya dulu. Oh iya, mainnya dulu. Ini artikel ketiga namanya Bill Saten. Dari nama nih. Ya, kenapa Bill Saten? Nama sebenarnya gue tadi project waktu itu. Nggak ada narasi khusus sebenarnya kalau dari artikelnya. Cuma ada background story-nya sih kenapa kita kesini. Kalau Bill Saten namanya sebenarnya dari rojak. Jam. Pakai bahasa Swiss ya? Pakai Swedia. Sorry, Swiss. Kayak IKEA. Iya, kayak IKEA. Tahu kan nama IKEA aneh-aneh tuh. Iya. Artinya kursi mobil. Nah, kenapa bisa kursi mobil ya? Gitu? Mungkin gara-gara depannya Bill kali kan mobil ya. Oh, enggak cuy. Bill itu mobil. Saten itu seat duduk. Iya, coba lu bayangin. Bil itu mobil, automobil, Saten itu saten. Tapi kenapa nih? Oke, Saten ke seat Swedia ke Inggris. Bil Swedia ke Indonesia. Bil automobil. Itu tuh general. Untuk teman-teman yang nonton kalau bingung bisa tulis di tanya komen. diri kalian sendiri ya. Itu sih ininya apa sih? Mungkin etimologinya mungkin seperti itu. Ya, etimologinya mungkin gitu. Asal katanya mungkin gitu. Gimana kalau kita tanyakan ke ahli bahasa? Kita sambut. Yos, Inasio. Oke, tadi pertanyaan gue adalah kenapa kursi mobil gitu? Kenapa nggak kursi motor gitu, kursi sepeda gitu? Karena gue tinggal di bengkel mobil. Nggak mungkin kalau misalkan fenomena kenapa ya udah kita bikin artikel kursi sekarang. Mungkin karena ya buat anak-anak interior gitu kayak udah mulai kayak berdiri kari gitu. Mereka pada bikin sesuatu karya sendiri, mereka cuman nyewa tukang atau gimana gitu, desainnya mereka ngasih terus mereka jual lagi gitu. Kita pun pengen nyobain gitu, bisa nggak sih gitu. Kita penasaran sebenarnya. Penasaran ya udah emang kayak ngeliat ini pengen nih, ya udah cobain gitu. Dan kebetulan sederhana sekali. Kebetulan emang di depan kita ada alat-alatnya, ada bahan-bahannya gitu, dan ada orang yang bisa bantu. Kebetulan banget ya. Karena jujur ini referensinya masih ke Denny Darman atau Uncle. Lagi. Iya, Denny Darman itu sebenarnya di luar Uncle itu ya banyak movementnya juga gitu. Iya. Dan di sini di artikel ini itu gue terinspirasi dari cara Uncle waktu itu menghasilkan sesuatu. Denny Darman cerita dia nemuin tukang sendal di pinggir jalan. Terus pikir untuk nolong orang ini gitu, nolong orang ini. Akhirnya ya udah ditarik lah untuk bikin produk buat Uncle. Jadi ya banyak produknya dia juga lahir dari
kebutuhan dia untuk menolong seseorang. Nah, kalau di sini gue waktu itu tukang las gue butuh kerjaan. Itu nolong seseorang sih. Iya, nolong seseorang gitu kan. Waduh, awalnya ya itu gue punya tukang las, perlu tambahan lah, perlu uang tambahan karena perlu uang ya. Iya, perlu uang tambahan. Itu lagi yang pribadi juga sih, buat apanya? Iya, perlu uang tambahan. Karena perlu uang tambahan. Iya. Nah, hargai privasi ya. akhirnya ya udah. Kasih uang Gue minta bikinin nih ada kursi, terus ada besi-besi bekas, itu besi-besi bekas sebenarnya. Jadi bahannya bekas semua. Cat bekas, orangnya pun bekas. Kasian dong. Iya, bekas pegawai lain. Gitu. Ya udah, kira jadi, gue bingung, diapain nih kursi gitu. Ya udah, taruh di Animstud gitu. Tapi ada pesan, ada narasi. Kalau seperti artikel-artikel sebelumnya. Nggak ada narasi khusus sih. Ya. Enggak, kalau misalkan si kursi ini tuh inian tuh yang pas kita tuh tidak sinkron ya. Yang pas ngobrol-ngobrol soal jualan orang-orang jualan yang furnitur gitu. Kayak yang intinya kan kayak anak muda juga ternyata ketika ditelusuri orang yang jual itu, jadi kita pengen nyobain aja gitu. Dan kenapa yang pas di artikel ketiga enggak kalian tambahin visualnya gitu kan? Apa visual? Tadi iya. Tapi kita mau masuk ke pertanyaan apa gimana ya? Nanyanya gimana? Nanyanya gini, terserah nih mau jawab. Itu kursi ngedesain sendiri? Iya. Berarti bahan-bahan mentah terus lo desain bentuknya jadi kayak gitu? Iya. Cuman eksekusinya kayak yang nyablon pun bukan kita kan waktu itu. Yang ngerjainnya orang. Iya. Jadi ngedesain, ya kurang lebih kayak gini, sketsanya. Itu ukurannya ya akhirnya nggak akurat juga sih sebenarnya dari sketsa. Kenapa nggak kalian taruh logo gitu di sininya nih? Karena labelnya belum bikin. Iya, belum bikin. Project seni, Pak. Iya. Kenapa? Gitu. Dan alhamdulillah organik banget pas. Iya. Nah, justru pas ketika artikel sih ini nggak ada ininya. Baru kepikir nggak ada. Kok nggak ada desainnya gitu? Ya udah akhirnya baru bikin habis itu. Organik banget, itu sederhana banget itu. Alhamdulillah udah laku, udah sold. Udah laku nih? Udah laku. Luar biasa ya. Sampai banyak yang kehabisan juga ya. Kan cuma satu, emang cuma satu. Kursi bekasnya cuma satu. Gitu. Bisa dibaca manfaat duduk. Manfaat duduk. Tolong dong dibacain. Ya. Manfaat duduk itu sebenarnya ada yang kurang gitu. Apa lagi? Untuk mendukung talk show. Talk show berdiri 1 jam gitu. Coba dari mulai sekarang berdiri ya. gitu. Baca manfaat. Kelihatan nggak si Anik kepotong? Duduk ini sangat masuk frame kalau duduk. Duduk ini sangat bermanfaat. Duduk itu sangat bermanfaat. Satu bagian dari istirahat. Ini, gue bacain ya. Manfaat duduk. Duduk adalah kegiatan mengursikan badan. Berikut adalah berapa manfaat dari duduk. Gue suka karena ini kayak nggak kepikiran gitu. Iya, serius ya. Bagian dari istirahat, bersantai menikmati hidup, menghemat penggunaan energi, mencegah varises, meringankan stres. Alhamdulillah ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Untuk manfaat duduk ya. Kurang lebih gitu. Dengan duduk kita akan jadi penduduk yang baik. Iya. Itu nggak jadi narasi. Itu doang gitu. Ayo. Kalian tidak pernah kan memikirkan kalau jadi penduduk yang baik cuma duduk aja? Nggak usah kemana-mana. Iya, ngapain sih lo repot-repot? Hey. Ya jelas. Maaf yang udah kecewa dengan kami. Enggak. Enak aja. Udah ya, lanjut gimana tadi? Apa lagi tadi untuk si tempat duduk tadi ya? Udah kejual berarti ya? Limited item banget ya? Friends and family ya? Limited banget. Ada sebenarnya mau bikin lagi gitu, cuma tukang las gue udah kerjaan. Jadi untuk di artikel ketiga itu lebih ke respon atas sebenarnya itu respon apa yang terjadi juga, cuma beda, bukan jadiin referensi tapi udah bentuknya. Sebenarnya yang main di situ nurani sih, nuraninya. Tadi si Radit juga bilang banyak orang-orang yang anak-anak muda juga ya tadi lo bilang itu bikin furniture kayak gitu. Itu contohnya siapa? Ada contohnya? Mungkin teman-teman bisa ngeluh. Oh iya. Ya kita juga emang lagi banget sama gituan. Furniture lagi suka gitu. Karena emang skena kita nggak jauh-jauh dari desain interior, arsitektur gitu, masih satu skena. Musik. Kalau misalkan mau lihat barangnya bisa nggak dilihat barangnya itu? Bisa di orang yang udah beli.
di rumahnya ada satu. Lu baca deh itu. Apa? Bang, bisnis yang lain dong, jangan clothing atau furniture doang. Bisa bisnis TKW, Bang. Kan aneh-aneh tuh. Yang bener ada lo, siapa tuh yang nanya? Woi. Hey, bokap gua dulu PJTKI, mau gua ceritain. Anda. Yang bener aja nanya yang anjir. Bokap gua penyalur tenaga kerja Indonesia loh, Hey. Mohon maaf ya. Siapa namanya? Spill. Pepeng. Nggak kenal gua Pepeng itu siapa. Tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu dijawab. Kita Ngobrol sama bokap gua tuh. Nah, kita lanjut untuk udah si Sarten nyaman duduk di situ ya. Nyaman. Terus jadi Unimportant Studio tuh punya ini loh, punya Apa nih, ada pertanyaan lagi nih, masuk sedikit. kita baca. Kepo dong Mas, harga kursinya laku berapa itu? Waduh. Ada yang nanya. Harganya? Harga kursi. Sebenarnya itu rahasia. Iya, rahasia. Yang punya nggak mau dikasih tahu. Soalnya priceless juga lah, orang cuma bikin satu. Iya Iya sih? Ntar tunggu yang baru aja. Iya, mungkin kalau ada 2 atau 3 yang lagi diproses. Nah, itu yang sebenarnya mungkin bisa kita tunggu dari Unimportant gitu. Jadi karena ini juga dia kayak itu kan lu kan clothing kemarin belum tentu itu bakal emang bukan clothing. Sekali lagi si Unimportant Studio tuh bukan perusahaan clothing, bukan perusahaan dagang, bukan perusahaan clothing. Ya udah ngerjain aja. Organik gitu. banget gitu ya. Iya, bikin satu. Unimportant Studio tuh entity. Iya. Bikin satu ya udah bikin satu aja terserah gue gitu. Iya. Nah, gitu. ini menyediakan oleh-oleh khas kaum edgy. Bahasa kerennya gitu ya. Iya. Iya bener lagi anjir. Iya. Kalau kalian ingin merasa edgy, kalau kalian ingin merasa edgy. Edgy Guerrero. Iya. Untung gue nggak Star Syndrome. Oh iya benar. Itu adalah hal yang sering orang Star Syndrome omongkan. Lanjut ya. Kita ada ya tadi ada. Siapa yang senang ada artikel baru Unimportant Studio udah mau diomongin belum nih? Boleh, tapi udah kita lipat barusan. Ya nggak apa-apa. Bahas ya. Boleh. Ini satu ya? Ya satu. Never Seen Before ya teman-teman. Di Unimportant Studio aja belum ada ini. Udah ya belum diupload. Baru spill-nya doang. Baru spill doang dikit. Kayak nge-launching ini. Iya. Spesial di talk show ini kita launching album. Tidak, ini kalian tidak mengira kan? Nah, satu aja. Yang aku ini display. Ini. Oke, kita buka kali ya. Bentar. Ya, artikel terbaru. Dibacain dong, ada tulisannya di situ. Kayak yang review, kayak orang review. Iya. Ini anjir kan nih baca. Ini artikel terbarunya Unimportant Studio. Nama artikelnya ada di situ. Di mana sih nama artikelnya? Ini ada tuh. Bung Towel. Nama artikelnya Bung Towel. Ini bisa dibaca namanya. Ini kalau nggak kebalik, ini ada bacanya Bung Towel. Ini kayak tulisannya Republik tuh nggak? Iya, itu Yunani, bukan Republik. Romawi. Republik yang punya pakai V. Mungkin ini satu lagi Bung Jebret gitu. Ya, kita buka dong. Oke, kita buka ya. Ya, bukan ini. Kita launching. Ini yang ini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, resmi kita launching. Gembira banget. Nah, jadi artikel kita gue pegangin. Artikel kita Bung Towel ini adalah artikel selanjutnya. Diri jam. Oh, berdiri. Ya. Nah, terus udah. Ada spesial. Udah dong. Jelasin aja. Kenapa bikin anduk? Karena ini nih nanggepin soal isu yang sekarang tuh soal corona gitu kan. Ini serius nih ininya apa? Ya, artikel sangat manusiawi lah, sangat kemanusiaan gitu. Yang orang-orang kayak produk yang siapa sih kayak sampai Kamengski sampai ngeluarin masker yang lain-lain gitu yang kayak cuci tangan. Cuman kayak nggak ngeluarin produk mandi gitu. Oh, jadi cuman ngebahasnya nutup hidung sama cuci tangan aja gitu Iya, ya? kagak mandi mereka. Soalnya percuma gitu. Lu social distancing gitu. Pakai masker kemana-mana gitu. Cuman kalau kagak mandi ngebau. Sebenarnya paling inti tuh mandi sebenarnya. Iya, tapi mendingan wangi apa sehat? Mendingan sehat gue mandi soalnya. Karena mandi. Iya, mandi tuh bukan cuman bikin wangi, bikin sehat juga. Benar. Daripada cuci tangan doang terus pakai masker. Sorry yang jarang mandi 2 minggu gitu.
kita singgung yang jarang mandi di sini soalnya. Ya, yang jarang mandi silahkan tersinggung ya. Salah sendiri. Kenapa Kenapa mandi? jarang mandi? Kali salah rame-rame. Iya. Jadi ini ada spesialnya apa tuh? Gua rasa sih ada ini spesial. Wah, itu. Nih, deteknya cuy. Oke nih, ada yang nanya nih. Sebenarnya tersedia warna apa aja, Bang? Dari produk yang terbarunya. Anduk. Iya. Baru satu warna. Baru Rencana ada warna selanjutnya yang akan dibikin Rojak secara surprise atau gimana? Apa mau dibahas? Jelasin. Ayo. Tie-dye ntar warna. Terbaru Anti tie-dye kan aneh banget tuh. Nggak aneh sih. Konyol aja gitu. Ini gua taruh sini ya. Iya. Anduknya oleng-olengnya warnanya tie-dye nanti. Paru-paru Nanti basah tuh. nggak gua? Paru-paru basah biasanya kalau gini. Nunggu dalam. Iya, di dalam paru-paru basah lu sampai kasur. Gue nggak pernah dibilangin. Itu ya jawaban tadi tuh kemungkinannya. Terus ada yang nanya Nih, juga. ntar dulu. Gue ngasih tahu ininya dulu ya. Ada free gift-nya. Sebelum jauh melangkah ya, kita bahas dulu sama ininya nih. Dia dapat ininya sabun, Sampo dulu. pasta, Oh. sampo. Lu kalau mandi sampoan dulu, sabunan dulu, apa sikat gigi dulu? Oh iya juga. Basahin badan dulu. Basahin Mas. badan. Iya. Sama pasta gigi. Oke nih, ada kan tadi udah dikasih tahu tuh kemasannya kayak gitu. Terus sebenarnya kok bentukannya kayak gitu, kayak bukti kriminal. Kira apa? Kok kayak bukti Iya, kriminal. ada jenis baru. Sebenarnya ini apa ya? Ada narasinya, Oh, ada. Tolong kita fokus Iya, ada dulu. narasi. Luar Tolong kita biasa. fokus dulu sama narasi Oh, kayak. iya. Ada narasinya. Kenapa bungkusnya pakai bungkus itu? Ini mengkritisi sebenarnya nggak selalu yang bentuk kayak gitu narkoba. Buktinya ada di TV. Ternyata garam. Oh, Iya, orang udah piercingan, udah piercingan. Saya garam. Pak itu garam pak, buat gaya-gayaan doang. Pas oh iya asin. berarti melawan stigma itu ya? Iya, melawan stigma. Melawan gitu. status Jadi, quo. Iya. Jangan salahkan packaging gitu. Nggak semua packaging plastik lock gini, ziplock gini untuk Narkoba gitu. Itu Benar. nggak semuanya negatif. Buktinya ini bisa membersihkan gigimu. Iya, benar. betul. Jadi kasihan plastik ini lah kalau disuzonin gitu. Berarti kalau kita ketengahin lagi nih, kita udah Iya. mikir minggir kan, Oh, iya, tuh, kita tengahin lagi. Kalau untuk artikel di nomor 4 ini, Ya. berarti ngerespon ke corona yang nyuruh kita cuci tangan tapi nggak pernah nyuruh mandi. Iya. Itulah ya. Iya. Itu menurut gua kayak anjing bener juga. Gitu. Oh iya juga ya. Iya, kan. Mendistrap ini juga kan. Itu narasi yang sebenarnya bukan serius banget gitu kan. Iya. Cuman kan Sisi orang lain tahu lah. itu bercanda gitu. Yang cuci tangan dan itu tuh kan pasti nyuruh mandi juga sebenarnya. Cuman ya udah Cuma biarin lupa. aja Kita gitu. bawakan sebenarnya nggak. Mereka itu nggak nyuruh, anjir. Lu Cuman- disitu cuma cuman pakai mengingatkan. masker. Sebenarnya nyindir orang temen kita aja sih yang jarang mandi gitu. Lu getol banget cuci tangan nih, Mandi tapi kan. lu ganggu. Tapi dakian gitu hitam di sini. Iya, tiap garu-garu rontok gitu kan ngotorin lantai gua ya. Iya. Gitu. Keresahan ya teman-teman ya. Karena menurut gua sengakak apapun kita ngelihat suatu masalah itu cuma sudut pandang. Benar. Lu bisa ngelihat itu kayak lu bayangin ada keluarga yang orangnya nggak pernah mandi gitu sebulan, kayak emang nggak ganggu masyarakat gitu. Iya. Iya nggak sih? Serius ini masalah Ya mau Ini mesen serius salah- sekali. serius sekali. Serius sekali. Bukan gue Hari ya. Iya, gue bilang ini serius. Sangat serius sekali masalah. Iya. Udah kapan rilis? Kapan bisa pre-order? Ada Enggak, kita stok ya, ready stock ya. Oh, Di stok. Cuman nanti mungkin di launching kapan ya? Kapan lah ntar kalau Karena ya kita pikirin itu selanjutnya. di follow aja Instagramnya. Di follow aja Instagramnya. Artikel terbarunya dari artikel 1 sampai 4 yang gue lihat untuk menghasilkan sesuatu nggak hanya bertumpu pada ide yang gue lihat sih gitu sih. Iya. Soalnya kalau manusia juga kan ada beberapa bagian komponen juga ya kan. Ada ide, ada panca indera, ada imajinasi, ada intuisi, ada juga nurani gitu kan. Nah tadi yang dari empat-empatnya, menurut gue gabungan dari itu juga sih gitu. Yang misalnya ketiga tuh, karena lu kasihan sama tukang las lu gitu kan. Nah itu kan yang muncul bukan ide kan, karena oh iya, gue mau bantu dia nih, yang main nurani kan. iya. Ya maksudnya itu sih, maksudnya dalam menghasilkan sesuatu karya gitu, ide bukan salah satu yang benar-benar terpenting juga. Ada elemen lain sebenarnya, manusia punya elemen-elemen lain yang sebenarnya bisa, kalau kita lebih peka, bisa menghasilkan juga kok. Ya Betul inilah. Malah kalau misalkan emang idenya bisa lebih relate sama orang. Kalau misalnya Iya. Nah iya kita tidak pernah art block.
Wah, luar biasa ini. Art block, apa Tidak itu pernah art block? Sukseskan pola pikir sederhana. Kalau Anda pikir kompleks, kebanyakan art block nanti. Saya tidak Bener. pernah art block. Tidak pernah art block. Berarti Gerakan anti art idenya block. nggak pernah mentok gitu ya? Ya udah bikin apaan aja. Kalau misalkan mentok ya nggak bikin. Oh, iya, Nggak usah bilang ya. Sebenarnya stok ide masih Banyak. banyak Banyak. banget yang pengen kita rilis tuh. Cuma banget. ya jangan Itu kan perlu waktu untuk iya, seperti itu. diskusi. Tapi gini teman-teman, untuk si artikel nomor 4 ini kira-kira masih ada nggak ya? Karena mungkin gue selipin pertanyaan sedikit, dan Boleh, ini ya. sedikit off the track dari progres kita di artikel. Kita mundur ke Oke. pecel lele. Mau Boleh, dijawab boleh. apa enggak nih? Nah, pertanyaannya Jawab kayak aja. gini. Kak, Jawab aja tanya. Kak, saya mau bertanya. Tapi sorry kalau back to artikel pertama mengenai plagiat. Masalah plagiat itu gimana dan apakah ada dampak secara produktivitas atau psikologi kalian? Pokoknya Ada dampaknya nggak? Jadi nggak sih gimana ketika caranya ada. seputar plagiarisme itu? Oh, Itu gimana ceritanya dan ada nggak dampaknya ke Unimportant sendiri? Di mob lah. Bocahnya gua mob. Bocahnya gua mob. Enggak kayak gitu. Coba sedikit aja deh, Iya. ceritain sedikit. Gak usah sebut nama, gak usah Iya. sebut Nggak pihak. tahu juga namanya. Iya, cuma gimana ini? Ada yang ngerespon ya dari artikel pertama berarti ya? ya, Iya. sebenarnya ya pelaku plagiatnya orang masih satu lingkungan mungkin, jadi sempat papasan aja. Ditanya. Gua tanyain ternyata emang Pak, dia itu bisanya dari mana, Pak? apa Dari ngambil sini, Pak. apa hasil dari melihat karya kita lah. Aja Bagus. terus Bikin. sebenarnya dampaknya ke kita itu dia udah jadi kaos ketika kita masih pre-order Ya. gitu. Jadi yang kita khawatirin tuh ketika dia pakai orang ngiranya kita yang plagiat. Ya, itu yang dia. kita khawatirin sih. Jadi waktu itu ya mau nggak mau gue harus bilang ke dia. Tapi negara cukup santai kan? Kasar lah, Santai ya. banget. Gitu. Santai aja gue yakin dia shock sih. Shock. Iya. Santai sih kita. Karena Santai bedanya. berarti gimana ya? Kalau dia dalam bentuk masih ide, lu nyolong-colongan nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ketika dia udah jadi, lu beda beberapa menit aja kayaknya Wah, iya. vital banget ya. Kayak lu udah, karena desainnya mirip gitu. Mirip. Kalau misalkan gini untuk masalah plagiarisme dan lain-lain, itu tuh bukan kalau misalkan kita kebawa ke hukum gitu. Itu cuman kayak ini bisa didebatkan gitu. Ini beda sama ini. Cuman lebih ke etika sih. Ya, Benar. Etika itu. Iya. Lebih ke etika sih, bukan masalah ini legal kok secara hukum gitu. Ini kita bukan. Kalian ada Gitu ada doang. dampaknya nggak ke kalian? Dampaknya. Apa yang kalian rasa kayak merasa senang kah karena ada yang plagiat atau Senang seneng sih nggak seneng? sebenarnya sih. Iya, seneng nggak seneng? seneng nggak seneng ya? Iya. Karena itu gua rasa bener, gua sih kalau gua di plagiat itu ada rasa sedikit seneng gitu loh. Iya, Terus ya, seneng. Berarti lu bisa menginspire Iya. orang lain. Inspirasi sampai diplek-plekin Iya. kan. iya, ATP Mirip lah, banget. ATP. Amati, tiru, plek. amati tiru print. Ayo, iya. Tamarin. Amati tiru print. Hey, saya tahu. Ya dampaknya sih itu. Senangnya ya karya kita Ada yang respon gitu. ada yang Jadi, ngerespon, Iya. ada yang mengakui karya kita. Sebenarnya itu bakalan takut nggak sih buat ngeluarin artikel selanjutnya? Wah, takut ditiru lagi nih gitu. Nggak ada rasa takut. Gua gitu. malah nungguin ada yang niru. Iya, itu justru sekarang tuh kayak gitu Iya. Malah kayak, oh ini ada yang Soalnya lagi yang nih. yang pecel itu ada dua yang gua tahu plagiat ya. Masa sih? Iya. Mirip banget. Habis gua kan gua naikin ke Instagram ya. Sebenarnya bukan buat spill orangnya siapa, cuma gue pengen positioning loh, bukan gue yang plagiat gitu. Tapi iya, Iya, tapi ada menjelaskan itu orang aja. menjelaskan itu aja. Terus dari situ orang ada lagi gitu yang respon gitu. Bang, ada lagi nih. Gue nemu di grup masa mana sih gitu. yang Iya. mirip gitu? Banyak iya di grup apa perkumpulan Jakarta apa gitu. Ada lagi gitu. Entah mungkin ya kali aja gua kali yang belakangan. Iya, gitu. iya. Siapa tahu dia yang duluan. Sebenarnya sebagai pelaku seni apa ya, harus punya etika banget sih di situ. Harus bisa ngebedain antara terinspirasi gitu kan sama ngejiplak gitu Iya. kan. Etika sih penting banget itu. Itu Nggak mau lu daftarin ke Haki gitu biar punya hak cipta Iya, gitu. ribet banget, Ribet ya? Bos. Gila. Terlalu ribet kan? Iya. Nggak gitu ya, teman-teman. Oh, mungkin udah cukup Kira aja. menjawab. Gitu. Mungkin udah cukup menjawab si pertanyaan. Pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nggak, Yos? Ayo, pengen ditanya banget. Iya. Atau mau nanya langsung gitu ya? Iya. Mau nanya langsung gimana? Udah, Cara sisinya? Pepeng. Oke, nanya audio gitu. Nanya ada Iya, orangnya. Iya. Pakai suara.
Untuk teman-teman ada yang mau langsung bertanya dan kontak dengan Unimportant Studio? Nyalain audio semua. Iya. Nggak apa-apa, nyalain aja audio dan videonya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Tidak ada. Ternyata mereka cuma ikut doang tapi tidur. Tidur. Yang penting ada sertifikat. Ya, silakan yang mau bertanya secara langsung. Dapat hadiah gak, Bang? Oh iya. Oh, iya. Oh. Ada hadiahnya. Umroh dari Rojak. Bohong. Enggak, tapi kita memang Jalan-jalan ke Jepang ya. Pantun lo. Ada nih yang ngomong. Iya, gue tadi gue lupa ngomong cakep lagi. Iya, Gue kasih Itu cakep. teman kan udah cakep tuh. Nggak denger aja. Gak ada nih, benar. teman-teman ada yang mau coba nanya langsung gitu. Gak ada hadiah ntar. Ada hadiahnya kok, udah kita siapin juga. Terima kasih Unimportant Studio, saya jadi ingin ikut berbisnis. Tapi karena narasi artikel 2 jadi nggak jadi deh. Siapa tuh? Sarah Safira. Ini kasih pasti ada langsung kasih gua. Apa? Gua nggak tahu. Yang mana anjir? Ada di sini. Yes. Soal mind mapping, Surya nanya. Coba ada nggak pertanyaannya, Yos? Perlu main mapping. Lu udah main mapping nggak? Yos? Kalau ditanya mind mapping, Tuh, Surya tuh. ada sih. ini nih. Nah, tanya dong. Teknis soalnya. Gue bacain pertanyaannya. Dari Zuria 02. Mau tanya dong, pada saat kita dapat tema untuk buat Selamat sore, desain, Surya. apapun konteksnya, perlukah mind mapping? Karena kalau sampai buat di kertas, membutuhkan waktu yang lama. Ada cara cepatnya tidak? Misalkan cantumkan 5 kata kunci untuk desain. Terima kasih. Mungkin langsung ke keyword-nya gitu. Iya, kayak keyword lu pernah nggak bikin mind map atau wireframe untuk kerangka gitu. berpikir gitu? Selamat sore Surya. Terima kasih udah bertanya. Iya. Rojak Ada nggak? menjawab Pernah Rojak. punya? Misalkan dari dasarnya sih kalau misal si Animstud ini kan emang udah ada dasar berpikirnya gitu, kayak ya udah emang tinggal melakukan aja gitu kan. Cuman untuk ide si ketika apa sih tiap artikelnya tuh apa aja? Apa ya? Gimananya tuh? Ya, mind mappingnya tuh nggak mind ada. mappingnya nggak ada. Nggak ada. Jujur. Cuma apa namanya ya, kalau tadi Emang dasarnya dari Animstud sendiri gitu. ini Yang aja sih berpikirnya seperti itu. emang keyword aja gitu. Nah, ya Nah, keyword kita berarti. punya keyword aja sih. Berarti semua digodoknya ya. Mungkin untuk teman-teman sendiri emang udah punya skill untuk naruh itu di kepala. Iya, mungkin Ya. mungkin karena udah terbiasa kali ya. Dan udah nggak perlu ditulis ya. Iya, mungkin Iya, mungkin iya. gitu, mungkin ya menurut gua. Iya nggak sih. Karena lu nggak perlu. Karena bagi sebagian orang untuk Iya, untuk kalau lu proses istilahnya mikir segala macam nggak perlu ditulis. Nah itu yang mungkin ditanyain sama si sore. mungkin ya kalau skill spesial menurut gua enggak, tapi karena kebiasaan aja, Karena kebiasaan udah lu bikin. emang resah, kalau namanya orang resah kan kepikiran terus gitu. Jadi bukan kita menyimpan itu dalam pikiran, kepikiran terus Gak gitu. sengaja aja. Gak sengaja Nggak kepikiran sengaja terus. kepikiran terus. Karena emang apa yang kita lakukan emang apa yang sedang kita ada di dalamnya gitu loh. Kayak pecel, emang kita lagi ngomongin itu. Tapi gitu waktu kan. gue ini jalan dulu deh untuk ke teknis ya, sorry nih gue mau nambahin. Mungkin ada kaitannya sama si mind mapping yang tadi. Karena kan lu bentuknya nggak ada nih, yang istilahnya lu nggak nulis bener-bener. Langkah pertama yang lu lakuin ketika lu bikin salah satu artikel ini apa? Untuk langsung masuk buka Illustrator dan itu, atau lu sempat sketsa dulu? Salah satu aja dari 4 artikel itu. Ada yang beda-beda soalnya dua-duanya. Iya. Beda-beda. Yang kegiatan kaos gitu. dua-duanya. Ya, Oh, kalau iya. yang soal kaos. Yang kaos pertama itu ya udah langsung aja gitu. Langsung buka A itu, Iya. Langsung Oh, buka Photoshop. Photoshop. Gimana sih? Photoshop. Iya. Terus Nah, kalau desain. yang kedua nge-layout dulu, nge-layout buat si Bon sama si ilustrasinya. Soalnya kan itu kotak-kotak gitu loh. Nah, yang Gitu sih. tadi gue bilang juga gitu kan, untuk menghasilkan sesuatu, berarti dia mainnya di intuisinya dia gitu. Iya. Kayak sesuatu yang Feelingnya aja. pilihnya misalkan. itu sesuatu yang referensi yang udah kita dapat, terus ada di database gitu kan. Itu yang skill yang gue bilang tadi. Lu bilang kayak itu nggak skill enggak, tapi kayak intuisi lu yang udah Iya, kayak udah gara-gara bermain. sering biasa gitu. Mungkin untuk sore yang tadi nanya kayak ketika lu udah dapat satu narasi yang kuat pengen lu bikin, ya udah lu langsung bisa lu bikin layoutnya dulu kayak artikel yang kedua, atau ya lu langsung masuk Photoshop di artikel yang pertama. Mungkin ya kayak gitu ya, karena orang proses desainnya beda-beda sih. Cuma kayak kita di sini mau membahas tentang narasi apa yang mereka bawa dan istilahnya ide-ide dari kita. Gue yakin banget kayak banyak dari teman-teman juga yang punya ide dari sekitar kita juga. Cuma emang
nggak mau ngejalaninnya gitu, masih enggan gitu, terlalu takut. Cuman ini Surya mungkin tambahannya per artikel aja gitu, per ide yang ingin kita buat. Soalnya ini tuh kalau misalkan idenya kayak gini, kayaknya nggak perlu bikin mind mapping dulu dah, kayaknya bisa langsung gitu. Terus yang lain kayaknya ini perlu bikin mind mapping dulu, soalnya agak ribet, kayaknya ini mesti ini dulu, mesti itu dulu, tergantung apa yang akan kita bikin aja sebenarnya. Sebenarnya kalau mungkin lebih dekat dengan realita, bakal lebih mudah juga gitu eksekusinya gitu kan. Karena saking keseharian gitu kan. Iya, karena saking dekatnya, jadi ya udah. Setuju. Jauh ini mind mapping gue gunain kalau ada kliennya aja. Biar bisa di store. Iya, sebagai benar. berpikir Iya, saya loh, gitu. biar di store Kelihatan. Benar, aja, itu gitu kan. itu bisa jadi salah satu ya. Karena Sama mungkin mereka kan art page gitu istilahnya, kayak mereka bikin untuk diri mereka sendiri. Jadi ya kita tinggal terima jadi aja gitu. Terus ada yang nanya, gue pengen gitu. Nanya dong, setelah artikel keempat ini, kedepannya itu buat bikin art. Apa sih? Audio Serius, hilang, Mas? audionya hilang katanya. Oh, ada nggak? Ada. Nanya dong, setelah artikel keempat ini, kedepannya itu buat bikin artikel barunya tuh direncanakan nggak? Atau tiap artikel keluar itu cuma spontanitas karena tiba-tiba ada ide mau bikin sesuatu? Uhuy banget gitu. Guys, itu udah di atasnya spontan ya? Oh, iya, benar. uhuy banget. Uhuy bah. Ya udah. Pokoknya ini uhuy dah gitu. gimana? Itu jawabannya sudah cukup jelas ya. Kayaknya tadi tuh pun pas yang awal mungkin udah jelasin, mungkin dia telat juga. Si Anim Stud ini nggak bener kayak nggak punya kerangka besar banget, sangat-sangat organik, Sederhana gitu, dan apa adanya gitu. Yang pengen dilakuin, Apa yang ingin dilakukan, lakukan saja. pengen bikin apa, jadiin, selesai. Kayak ya intinya pengen sotoy gitu, cuman nggak di akun sendiri gitu dan bareng-bareng gitu sotoynya. Nah, ya udah gitu aja. Gue pengen masuk ke babak 3 nih. Gue pengen ngomong, gue ntar dulu deh. Oke, sebenarnya gue pengen nanya dari artikel yang udah kalian buat, bisa ngebikin kalian survive nggak sih ngejalanin hidup gitu? Oh. Ya, itu masuk ke ini kita, itu masuk ke babak ketiga kita nih. Babak ketiga gue pengen nanya sebenarnya untuk kedepannya nanti, untuk artikel-artikel selanjutnya gitu, kayak Unimportant Studio itu kan emang istilahnya apa ya, nggak mau istilahnya kita ya seenak udah lah, seenak jidat lah kalau bisa dibilangnya nggak sih, ya nggak mau tertekan sama apapun gitu. Ya. Apaan ya? Nih terus jadi poin ketiganya adalah kayak lu tuh maunya Unimportant Studio nantinya kayak gimana sih? Kayak apa ya? Ngomongnya tuh Iya. Masing-masing Iya, karena gini, karena kita punya kasusnya sendiri. Ketika kita udah dimasuk ke artikel berikutnya aja, lu udah ada pengharapan gitu. Udah ada, lu tadinya belum ada respon orang karena lu belum bikin apa-apa. Tapi ketika lu udah bikin beberapa nih, udah bikin 4 kan pasti ada lah respon pembeli lu, respon orang yang suka sama karya lu gitu. Nah, itu menurut gua jadi kayak beban. bisa jadi kayak beban, bisa juga jadi ya itu kan power lu bisa juga dari situ, manfaat gitu. Nah, itu pendapat lu kayak gimana? Dulu. Lu dulu. Enggak lah. Enggak lah. Gimana? Sweet. Iya. Lu dulu deh. Gambreng. Ayo, gimana? Ayo gambreng. Harapan lu untuk Anim Stud apa? Ya udah, kalau misalkan gua menang, harapan gua untuk Anim Stud. Ayo coba. Payung gambreng. Kelihatan nggak? Payung gambreng. Tangan gua gede banget lagi anjir. Udah. Udah jawab. Gua ke atas bawah juga hitam. Ya udah jawab. Udah. Nanti pendapat gua ntar karena gua. Kalau ditanya ini untuk penghidupan apa enggak, ngidupin apa enggak, kalau secara ekonomi sejauh ini kita belum memposisikan Anim Stud untuk itu. Gitu. Jadi buat gua ditanya bisa untuk hidup apa enggak, secara ekonomi emang belum kita bikin untuk menghidupi gitu. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, ya bukan soal bisa atau enggak bisa, mau atau nggak mau. Tinggal gitu aja kan, ya nggak sih? Iya. Gitu. Terus juga ya sejauh ini emang kita nggak mencari penghidupan di Anim Stud gitu. Uang yang ada yang masuk selalu kita putar untuk menciptakan karya selanjutnya. Tuh, jadi ya walaupun kita berkarya memerlukan uang, seenggaknya uangnya juga ada gitu. Jadi kita nggak harus capek-capek menghasilkan karya. Nggak perlu ngeluarin duit dari. Nggak perlu duit
pribadi gitu, karena kasnya udah ada. Intinya itu. Terus juga ke depannya kalau ini dilihat kenapa sih ini nggak dimanfaatin? Kenapa peluang ini nggak diseriusin untuk menjadi bisnis yang proper atau apa gitu kan? Ya. Kenapa sih ada dorongannya? Menurut gue gini, pribadi banget. Ini pandangan hidup sih, pandangan hidup yang kayak prinsip, guys. Iya, pandangan hidup. Orang ada nih yang usaha banget, gagal, ya kan? Ada yang usaha banget, berhasil. Di lain sisi, ada yang nggak berusaha tapi dapat sesuatu. Ada yang nggak berusaha tapi nggak dapat apa-apa juga gitu. Jadi ya gue di Animstud menyiapkan ladang kejutan gue, gitu aja sih. Jadi ada yang tetap ada sesuatu yang gue kerjakan secara serius, tapi ada juga sesuatu yang gue kerjakan secara seadanya yang barangkali kejutannya di sini atau rezekinya di sini. Itu aja sih. Ladang kejutan ya. Iya. Itu keyword aja itu ladang kejutan, benar. Ladang kejutan. Jadi lu nanam sesuatu. Booby trap. Benar, karena mungkin bisa evolve nggak sih? Iya, kayak gue tuh mikirnya, mungkin saat ini lo berpikir seperti itu, nanti di lain waktu bisa berpikir yang lain. Gitu. Kayak bener kata aja. Itu standar banget tuh. Gue kayak ini tempat kejutan tuh emang Animstud bagi gue ya emang kayak gitu kayak ya udah sangat organik, sangat penuh kejutan, sangat apa adanya gitu. Lalu kalau misalkan kedepannya ada perencanaan lain atau apa gitu ya udah tinggal jalani aja gitu. Apa salahnya gitu kalau misalkan dia jadi bisnis. Ke depan pun nih, misalkan gua sama Rojak pun ternyata tidak berkongsi lagi, nggak ada masalah. Bubar pun nggak ada masalah. Tapi fans sedih. Fans sedih. Kita senang. Tapi fans tuh belum masuk ke dalam variabel kalian. Tapi di artikel-artikel selanjutnya nanti ada. Jadi gue yakin banget gitu loh. Ya, siapa tahu ntar ada artikel kolaborasi gue sama Rojak, gitu kan? Tapi nggak dengan Animstud. Oh iya. Bikin album popang. Mining Bitcoin. Ya gitu ya. Iya sih lumayan sih. Jadi gitu ya teman-teman untuk pandangannya Unimportant Studio ini. Jadi kayak lu siapin aja karena banyak orang yang berusaha nggak dapet. Ada orang yang nggak berusaha dapat. Intinya mah bikin aja gitu. Buka pintu sebanyak-banyaknya aja gitu. Iya. Ladang kejutan bakal hadir tuh ya. Iya. Nggak pernah tahu kapan datang. Bisa dari mana aja. Itu sih. Itu filosofis gitu. Gokil nih bintang tamu kita hari ini. Bintang BT. Bintang Emon. Kita punya program tadi Yos bilang katanya ada kita bakal buka dua penanya. Yang pertanyaannya apa? Berbobot. Yang pertanyaannya berbobot bakal dapat artikel terbaru dari Unimportant Studio. Tapi nanyanya langsung ya? Iya, nanyanya langsung bukan lewat chat ya. Bukan lewat chat ya? Iya, jadi bisa langsung aja angkat tangan atau nyalain speaker. Boleh nyalain speakernya dan yang menang dapat Bung Towel. Apa? Dinda Ayu Wardani, silakan. Bacainnya dari chat aja nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Mukanya boleh kali. Bisnis bareng teman. Cara pembagi. Assalamualaikum Dinda Ayu Wardani, maaf ya, bisa tolong di ini nggak nyalain kameranya? Aryo kepo sama lu soalnya. Biar kita kenal juga, Kalian familiar kok sama mukaku. Iya, ntar gue cengin aja. Enggak, gue nggak kenal siapa-siapa di antara kalian. Sorry ya. Sorry, gue star syndrome. Enggak. Ya, silakan. Mungkin bisa bertanya langsung. Nggak mau buka kamera jadinya. Nggak jadi hadiah. Nggak dapat hadiah. Nggak mau. Ya udah. Video aja itu di suara aja Kak. Lagi belum. Ya udah suara aja nggak apa-apa. Silakan coba pertanyaannya. Bisnis bareng teman. Cara pembagian keadilannya tuh kayak gimana? Misalnya kan bisnis bareng teman itu punya job desk, punya profit atau invest ke barang-barang yang kalian butuhin nih selama bisnisan. Nah, kalau dari Unimstud sendiri itu pembagian manajemennya kayak gimana? Terus udah ya? Udah. Kita coba jawab dulu ya. Selesai. Silakan kita serahkan kepada Unimportant Studio. Terima kasih. Jawabannya pertanyaannya terlalu berat, nggak mau jawab. Itu Lo kan minta bobot. Minta bobot
kasih bobot. Bukan gue yang minta bobot. Oh no, iya. Bukan gue. Kita mah nanya yang Siapa kocak-kocak Anda? sebenarnya. Ini judulnya sederhana, kenapa mintanya pertanyaan berbobot? Iya, tolong dong. tidak boleh seperti itu ya. Iya, Nanti kalau nanya udah makan belum, masa lo jawab gitu doang? Keluar jalur. Emangnya Itu kenapa? bisa dijawab Itu kan dengan ladang kejutan. Iya. Oke, mungkin bisa dijawab dengan rada serius dulu nih. Sorry ya Dinda, ayo. Oke, Gue Ini protes serius. ke LO. oke. Lanjut, Azam gimana? Yos. Ya. Ojak. untuk pembagian wilayah gitu. Kerajaan. Wow. Pembagian warisan gitu. Pembagian pekerjaan di Animstud yang pengen kerja aja. Ya cuma berdua apa yang mau dibagi? Iya, yang mau dibagi apa gitu. Cuma dua. Tahu diri aja sih. Iya, tahu diri aja gitu. Yang ini ngapain, yang itu ngapain. Jadi kalian nggak ada strukturnya gitu. Lu jadi ini nih, jadi ini. Cuma gitu. sih Dua-duanya sama karyawan. doang. Mungkin itu bisa lebih Dua-duanya cocok, karyawan itu. itu mungkin lebih cocok ditanyain ke Seminar startup. Iya, seminar. Sih. Dan gitu aja. Ini soalnya mungkin Dinda maafkan kita semua gitu. Karena si Animstud itu proyeknya sangat art based banget gitu, bukan beneran bisnis gitu. Jadi Belum. kayak ketika nanya, ya mungkin belum gitu. Mungkin ketika tanya ini bisnisnya gimana soal pembagiannya? Ya, kita juga nggak tahu, kita juga Iya. nggak berbisnis gitu. Mungkin yang penonton yang tahu kasih tahu kita. Iya. Mungkin kalau Gimana kalian, caranya berbisnis? Gue nggak tahu. mereka cuma tahu berkarya. Iya. Kan banyak tuh cerita-cerita orang nggak bisa bisnis tapi dapat duit banyak Oh, kita. benar, Iya, benar. pengen kayak gitu ya. Cuman Secara naluri aja gitu ya. Naluri Tapi aja. hati-hati dibohongin. Iya, bener. Kita juga siapa tahu lagi bohong kita kan. ini lagi ngebohongin kalian. Kagak misalnya kalau misalkan mau ditanya beneran, siapa tahu lu tahu gitu Oke, aja. pembagiannya gitu. Kok jadi gue yang Siapa ya? Enggak, soal keuntungan lah, soal keuntungan gimana? Apakah ada yang lebih gede atau sama? Kalau gitu? keuntungan dibagi dua. Nah, kalau Bagi-bagi. keuntungan waktu itu nih, yang udah pernah dipakai itu yang artikel pertama Iya. ya. Artikel pertama nih. Gue butuh duit. Iya, Rojak belum kerja, Ya. dipecat lo ya? Apa gitu? Iya. Freelance gue. Lu Iya. Ragunannya tuh di Fortune bukan sih, Cak? Bukan. Diragukan Keren lah kalau gitu. Keren ngasih makan. Ya, Rojak butuh duit lah, Ya. BU. Lu jual rumah ya? Oh, Ya udah, dia bilang, "Zam, gue mau ngambil uang gitu." Ya udah, berapa? 300. Ya udah biar adil gue ngambil juga 300. Oh. Itu doang waktu itu. Terus Jadi kayak yang lu melakukan apa yang dilakukan dia. iya, biar sama aja. Jadi Iya. terus juga dengan kesepakatan nanti kan nominal misalkan berapa juta gitu misalkan untungnya 100 juta gitu. Ya ya intinya diambil berapa juga kita Bagi sepakat dua. waktu itu ini uang masih bisa nih untuk artikel selanjutnya kalau kita bisa bikin Buat diputar lagi buat lah gitu diputar ya. lagi, puter. duitnya diputar. Iya. Gimana? Money laundry. Gimana Dinda? Gimana Apakah Dinda, cukup apakah cukup menjawab? atau Tidak menjawab. Tentu Jelas Tentu tidak saja menjawab. tidak. Emang nggak ada bisnisnya. Tidak ada bisnisnya. oh cukup membingungkan? Gimana Dinda? Oke, terima kasih. Intinya sih kesepakatan antara teman. Iya. Terima kasih. ya. Sama-sama. Iya. Pasti nggak ya anduknya? Ya, mungkin satu penanya lagi, Ya, tapi ya. kita mau ngeliat mukanya ya. Iya. Untuk Satu yang lagi, kedua, kalau misalkan nggak mau ngebuka mukanya, nggak usah nanya ya. Nggak usah Sorry. nanya, sorry. Kalau nggak ada yang nanya kita tunjuk. Iya. Pulang duluan. Yang paling anteng. Ya. Ayo, satu penanya lagi dapat door prize. Tapi kan kayak lu bikin ada yang tapi enggak sih. Oke, deh, nggak jadi. Oke. Ya, jadi Terima guys, kasih ya. MC. Penanyanya, Ayo, penanya. Tolong dong yang mau nanya jangan di chat dong. ayo Gaci nanya langsung, dong. nanya langsung. Nggak aci kalau Siapa di sih? chat. Kalau Iya, ngechat WhatsApp gua aja. Bang, Ya. gimana cara Animstud mengeksekusi dari ide yang sederhana menjadi sebuah artikel yang menarik. menarik ya emang? Menarik. Kita harus cari definisi menarik dulu. Oh iya. Menarik itu Apaan apa? sih? Nggak Hmm, bisa benar, benar. audionya. Man kan. Oh, dia nggak bisa laki-laki, man. audionya katanya ya, Chef. Oh, bisa nggak bisa, tapi nggak dapat anduk berarti. Oh, iya. Apa-apa, Dijawab jawab aja. Ayo, jawab aja. Jawab aja ya. Definisi Hadiahnya. menarik tadi. Menarik merupakan. Man itu laki-laki. Nggak Iya. menarik. Men, kalau men banyak laki-laki karena Oh iya benar. Ya. Terus menarik apa? Orak-arik. Acak. Acak-acak. orang yang acak-acakan, banyak Oh, laki-laki yang benar. mengacak-acak. Jadi gimana caranya mengangkat ide dengan orang yang acak-acakan? Iya itulah. Sorry. Ya Allah. Mungkin dijawab dulu mungkin itu. Ya udah. Iya, Bagaimana betul tadi. mengeksekusi ide yang sederhana tapi bisa menghasilkan produk yang menarik gitu. Ya mungkin pertama
karya kita nggak tahu itu menarik atau enggak gitu. Iya, karena kita nggak tahu menarik itu apa bagi Irsya. Bagi Irsya gitu. Menarik itu apa? Cuman yang kita lakukan merupakan adalah cuman ya udah ngerjain aja. Kalau pikir sederhana, nggak ada klien, nggak ada apa-apa gitu mungkin. Baca, kalau soal ekspektasi dari kita dan standar dari kita itu mungkin lain lagi. Cuman intinya ya udah gitu, kerjain aja. Mungkin kalau misalkan kalian menganggap produknya Animstud itu menarik, berarti standar kalian cocok sama standarnya mereka. Ya gitu. Iya bisa tuh. Kita mengerjakan Iya, karena ya mungkin ya semua ada pasarnya ya nggak sih? Betul. Karena kalau misalnya kalian menganggap produknya mereka menarik, berarti sesuai dengan kami pun yang mengundang, kalau pikir mereka menarik. Ya. Mungkin ini sih relevansi aja. Ya, relate produknya mungkin. Sibil baru masuk lagi. Ya halo, jam segini, yang bener aja lu. Ya. Mungkin dari Terus ada Hesti mau nanya. Nanya langsung aja kali ya? Hesti tolong nanya langsung dong. Iya nih, belum ada nih nanya langsung kita sharing video. Oke, nanya langsung ya. Ada makanya. Oke. Silakan Hesti. Ini mau dapat anduk soalnya. Iya. Memang. Bagus. Semua harus ada harganya. Oke. Oke, mau tanya dong. Kalian kan berdua nih ya. Nah, kalian sering cekcok gak sih? Kan kalian menganggap diri kalian tuh seniman gitu kan. Mau bikin aja gitu, mau laku atau enggak laku, terserah gitu kan. Nah, kalian tuh pas bikin punya kadang-kadang cekcok gak sih? Kan ego gue kayak gini nih, ego gue kayak gini, biasanya kayak gitu kan. Idenya pengennya kayak gini gitu. Pernah gak sih kalian berantem, terus gimana cara nyelesainnya gitu? Sering lah sangat berantem. berbobot, bagus. Gue nggak inget nanya gituan loh. Terima kasih ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau berantem sering lah. Aneh yang misahin. Kita masih berantem ini. Oke, mungkin nanya soal ego masing-masing gitu. Gue pengennya begini, lu pengennya begitu. Iya. Waktu itu kita berantem gara-gara rebutan cewek. Di luar Rendah. Di luar itu. Oh, sorry. Gue nggak pengen tahu sih. Kalau soal Rebutan cewek. warisan. Enggak, gimana Zam? Jak, untuk Pernah nggak? Pernah ide nggak? atau ide, misal lu mau ngasilin artikel nih, tapi pakai ide gue aja lah gitu. Ya, lebih ke pernah nggak gitu. Ya kalau soal ide, saling ngusul ide pernah gitu kan, maksudnya saling menawarkan ide masing-masing. Ya paling kuat-kuatan aja. Ya maksudnya kuat-kuatan alasannya, argumennya gitu. Ini kenapa kayak gini, sampai orang itu menerima atau emang bodo amat gitu. Gitu aja sih. Atau juga kita emang nggak. Iya benar, karena nggak ada urgensinya. Kalau misalkan emang kita nggak ketemu jalan tengahnya, nggak jadi karyanya. Iya nggak sih? Jadi kalau debat gitu hal yang sangat wajar gitu. Berarti dua orang ini sama-sama mikir gitu kan. Iya. Kalau iya aja berarti cuma satu orang doang yang berpikir gitu kan. Benar. Karena ada perdebatan ini karena emang ada dua orang yang Lu lagi berpikir. nyindir siapa nih? Iya. Lagi nyindir siapa nih? Mencoba menyimpulkan aja. Kalau mencoba untuk Azam jangan gitu dong sama Gue tahu dia yang bilang siapa. Kita harus memikirkan Hesti puas atau tidak dengan jawaban kalian. Intinya ini mungkin Hesti saya tambahin, dialek itu perlu dalam pembuatan sebuah karya gitu. Maksudnya di Animstud gitu, kayak dialek diskusi dulu, menyamakan pikiran, menyamakan pendapat, nggak menyamakan sih, kayak menyetujui pendapat orang yang akan mengeksekusi dengan idenya, itu perlu tetap. Jadi ya pasti ada lah debat-debatan. Debat-debatan. Iya. Bahkan bisa jadi saran juga ya, masukan kalau di semakin combine. Kuat-kuatan nggak sih harusnya? Iya, kuat-kuatan. Dan semakin dan kayak mungkin ini kebiasaan yang dibawa dari dulu gitu, kayak ngedebatin sama apaan aja gitu. Tapi begini nggak kalian misalnya nggak setuju gue. Nggak, misalnya Rozak punya ide, Azam punya ide gitu. Tapi ide yang diambil tuh dari ide Azam gitu. Tapi lu nggak semuanya tuh nggak setuju sama dia. Ada beberapa poin yang lu ambil juga nggak sih, kayak oke, Jak, gue nggak setuju di ide sini, tapi di bagian sini lu gue ambil gitu. Ada gitu nggak? Semuanya. Ya, Semua pasti kayak yang udah gitu kita sih, jalanin gitu kan. mix and match kita gitu. Begitu terus ya? Iya, gitu terus. Begitu terus. Nggak mungkin kita bikin karya terus nggak ada sumbangsinya Rojak atau sebaliknya juga gitu, nggak ada gitu. Namanya juga proyek bersama kan tetap harus dengan persetujuan Animstud gitu. Ada di atas. Iya. Jadi ya tetap komunikasi, nggak ada kita bikin karya sendiri. Iya, kayak gitu ya. Kalau misalkan Animstud bikin karya sendiri, mendingan gak usah Animstud. Iya. Gitu ya Hesti ya. Gimana? Puas atau mau nanya lagi? malah kesel?
Asal. Yang penting komunikasi kan berarti. Iya. Karena mereka masih berdua juga, nggak ribet komunikasinya. Oke. Kalau ribut ya udah, nggak harus lanjut. Nggak harus lanjut. Iya. nggak semuanya Ribet harus sih dipaksakan. nggak ini ya, nggak dibawa ribet lah kita. Iya. Kalau Misalnya Daripada- kita gimana caranya mensukseskan pola pikir sederhana ini. Iya. Ya, kan? Daripada berantem gitu kan, jadi toxic relationship. Kok geli ya? Sorry. Jadi Testi sama Dinda dapat anduk, weh. Oke. Udah habis ya anduknya. Sorry ya teman-teman. Nanti kirimin alamat kalian ya. Iya, kirim alamat. ongkir ditanggung Panitia. Pemenang. Langsung. Kita panitia. mau jawab satu pertanyaan lagi nggak? Tapi sorry Boleh. ya anduknya habis. Ya. Sorry ya Febri Yuda. ya. Enggak bagus, tapi kita jawab aja. Jawab aja, jawab kita ya. jawab. Jawab ya. 100 nggak takut. Iya. 100 Saya mau pertanyaan. nanya lagi, kalau untuk artikel furnitur itu kan termasuk recycle ya. Berarti kalau semisal mau produksi lagi atau ada yang minat harus nunggu barang yang bisa di recycle gitu. Bagaimana jawabannya? Lu Ya. lu udah ditanyain artikel selanjutnya untuk furnitur loh. Itu yang maksud gua kayak Padahal mau itu Ada dua opsi. Food and beverage dulu. Ada dua opsi. Kalau misalkan dari sudut pandang customer ya, atau ya pembeli, nunggu artikel baru atau nunggu after sale-nya, bekasnya lagi gitu. Oh, ya. Jadi ketika orang yang beli pertama mau jual kan bisa gitu kan, ditunggu atau ditanyain mau dijual apa enggak gitu. Cuma kalau nunggu kan belum pasti juga. Kalau dari kita sejauh ini belum ada kepikiran untuk Kita nggak kepikiran untuk ngeproduksi barang yang udah pernah kita bikin sih. belum sejauh ini Belum. belum. Karena menurut gua gini, banyak artikel yang baru, banyak ide yang baru yang kayaknya sayang sih untuk Iya. dibiarin aja gitu. Malah kayak ngeksekusi yang udah lama gitu. Iya. Kayak, ini udah basi gitu. kita pengen nyoba yang lain. Itu yang lain aja. Banyak furniture juga desain yang belum kita jadiin. Iya. Bakalan Tunggu saja. buat artikel-artikel selanjutnya ya. Iya. Berarti Soal inian juga nih, soal food and beverage juga nih, ada. Insyaallah. Ya, benar tuh. kesimpulannya ada, tapi jangan ditungguin. Iya, gitu. Jangan berharap lah sama manusia. Nah, yang serius tuh ibadah. Yang Saya serius dulu itu ibadah, jangan berharap sama manusia apalagi anime stud. jangan Iya, diseriusin. kalau ntar ada artikel baru, buru-buru makanya beli Iya. sampai kehabisan. Bener nggak tuh? Soalnya dia bener juga sih, mungkin kalau misalkan artikel yang cheap yang ya dijual gitu, kita kemungkinan nggak bikin ulang lagi Nah. gitu, nggak Emang unlimited banget gitu dong ya. unlimited. Limited, Bapak. Kuota Oh, ya, gratisan salah. nih. Oke. Udah Jak, sih. kalau misalkan nih satu penonton semuanya nih mau order kaos gimana? Siapa berapa orang? Gitu Lah, aja. iya. Ada nunggu artikel yang lain. Gitu Ada ya. juga. Ya kan lumayan. Bener sih. Kalau misalkan 200 orang, gue Ah. bikin ulang. Ajak teman-teman kalian Iya. untuk order di anime Wah, podcast. jadi reseller. Kita open reseller. Open reseller. 100 lah, gue jual. Kalau kalian bisa ajak 100 orang, nanti Iya. kalian dapat promosi. Ntar kita endorse Dokter Tirta. Ini kalau misalkan bikinnya 100 bisa pakai si Cipeng. Iya. Mas Cipeng. Cipeng keren. 300.000 cuy. Iya. Ininya doang. Udah ya, kita Oke, sorry. teman-teman, kita sudah di penghujung acara Iya, karena nih, aduh. sudah jam 16.54. Wah, lagi. ya, kita Iya. Seru Nah, banget ini- sih obrolan hari ini nih. Gitu ya, lumayan seru ya obrolan yang menurut gua sih enjoy. Gimana menurut Hanif? Hanif Wah, banyak sangat ngeblank. enjoy lah. Hanif banyak ngeblank. Iya, Hanif banyak ngeblank. Mikir, ada yang dipikirin soalnya. Iya. banyak punya. Mau nyerang siapa itu mikir ya. Nahan-nahan gitu. Mau ngecekin siapa? Gitu ya, jadi lu mau mengkonklusikan atau bintang tamu mau Bintang tamu. mengkonklusikan emang Iya. ini nggak mungkin sih, nggak mungkin mereka. Yos. Antara lu atau Yos gua. kayaknya. Silakan yuk. Atau Yos aja deh, Yos. Ayo, Yos. Kan lu nyuruh-nyuruh tadi, Iya, lu nyuruh-nyuruh kan nyuruh konklusi. konklusi. Emang lu pikir bikin konklusi dari obrolan sepanjang itu gampang. Coba lu benerin deh. Lu diem aja kontribusi lu mana? Iya, sini lu anjir keluar lu sini. Serius gua. Anjir lu sini lu. Di belakang aja. Oke, yuk. Konklusi. Jadi gini ya teman-teman, untuk konklusinya, untuk menurut gue pribadi, kita kan punya webinar ini tajuknya mari sukseskan pola pikir sederhana. Kita mengundang yang emang relevan dengan tajuk yang mau kita angkat. Nah, Unimportant Studio ini udah bikin sejauh ini 4 artikel berdasarkan intuisi mereka pengen respon apa yang ada di sekitar mereka. Mereka pengen melakukan sesuatu, bukan istilahnya ya sekedar melakukan aja gitu. Itu yang sederhananya itu maksud kita di situ. Nggak perlu muter-muter di konsep sampai ngelotok banget gitu. Yang penting si eksekusinya
bisa terjadi. Kayak gitu sih. Ya mungkin bagi kita yang masih awam dan belum sering desain gitu masih ngeliatnya ya lumayan enak udah sering desain gini. Iya. Tapi kan intinya yang penting lakuin dulu dari hal-hal yang ada di sekitar lo, sederhana aja. Kayak gitu. Terbukti dari 4 artikel yang udah dibikin Unimportant juga terbeli, terjual. Istilahnya ada yang mau beli dan ada skenanya gitu. Ada yang istilahnya apa sih? Ada yang mau. Jangan ketawa dong anjir. Enggak ketawa gue Azun, enggak ketawa. Azun jangan ketawa aja, Pak. Ya pokoknya gitu ya, teman. Gue kalau misalnya gue ngomong ada yang bilang gue ketawa kayak sebel gitu. Sorry. Maaf. Ya pokoknya gitu konklusinya ya yang penting gitu lah. Terus Hanif mau nambahin nggak? Kalau dari gua sih sebenarnya si Unimportant ini benar-benar manfaatin komponen yang emang Tuhan ngasih ke manusia gitu kan. Kampus nggak lo? Sebenarnya yang tadi gue bilang itu komponennya ada ide, ada panca indera, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi gitu kan. Yang gue lihat dari Unimportant ini, institusi. Mereka benar-benar bisa gunain yang lain gitu kan. Kita kan biasanya tuh terlalu bertumbuh sama ide dan panca indera gitu kan. Konsepnya gimana, jualnya ke siapa gitu kan. Nah, mereka tuh kayaknya ngalir aja gitu. Kayak untuk bagi sebagian orang kan apa yang mau kita buat tentukan kebutuhan pasar, ya nggak sih? Lu pasti ngelihat orang dulu. Tidak Aisyah sayang. Bagaimana dengan diri lu? Bagaimana dengan ide yang ada di kepala lu? Gitu. Mereka merealisasikan apa yang ada di sekeliling kalau mereka. Dibilang, gitu. Kalian terima kalau dibilang egois? Iya. Iya. Egois banget. Egois banget karena lu jangan egois dong. Ya, emang egois, emang nggak boleh. Boleh. Asal nggak ganggu orang dan menghasilkan keegoisannya. Dan dibeli orang juga. Dibeli orang juga. Kalau kalian membeli, kalian mendukung keegoisan. Kalian tersesat. Tersesat kalian. Ya mungkin kesimpulannya adalah jangan pernah takut dengan ide-ide sederhana yang ada di di pikiran kalian sih gitu ya. Berani aja gitu. Soalnya banyak ide yang terlalu kompleks gitu tapi nggak ada eksekusinya gitu kan. Dengan ide sederhana terbukti eksekusinya keren kok. Kalau nadanya aneh ya. Kerennya Kita tutup gitu. ya acaranya. Oke, kita foto bareng kali ya? Iya, dengan Oh iya, benar. Oke. Untuk Ibu Iren dan Ibu Wina, terima kasih sudah hadir di diskusi kita. Kami mohon maaf kalau banyak yang kata-kata yang kurang mengenakan atau salah-salah perkataan atau perbuatan, karena di sini memang kita ingin berbagi dan buka ruang diskusi gitu. Dan kebetulan memang narasumbernya ada di kalangan kami, jadinya ngobrolnya kayak gini. Dan terima kasih untuk Ibu dosen yang sudah bergabung di acara kita hari ini. Dan juga makasih buat teman-teman, semoga ada yang bisa diambil lah gitu. Ambil. Entah ide, entah joke, atau apa namanya, lawakannya atau apa gitu. Oke, mungkin kita foto bareng kali ya? Iya, foto bareng. Gimana sih foto bareng caranya? Penontonnya mau nyalain cam semua, Bang. Oke, semuanya. Kalau mau teman-teman nyalain cam semua ya, kita foto bareng. Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Yuk, teman-teman. Nyalain cam ya. Mas Bim, tolong Mas Bim bilang. Ayo, Mas Bim, tolong Mas Bim. Mas Bimo. Ariel, Zuria, mana nih? Kelihatan. Mana nih foto? Hai. Foto-foto ya. 1, 2, 3. Slide kedua sepi banget. 1, 2, 3. Slide kedua sepi banget nih. Idai, Satria. Siapa nih? Ayo dong, slide kedua dong. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Ya udah. Capek. Muka-mukanya terasing ya buat gue. Sangat asing sekali ya. Kenal saya. Terima kasih ya. Jadi untuk simbolnya kita ngasih ini nggak sih? Boleh. Oh iya nih ada ada ucapan terima kasih kasih. dari panitia penyelenggara untuk kedua narasumber yang dengan baik hatinya telah mengisi di acara kita Behind the Thing. Oke. Mohon diterima ya. Apa ini? Apa ini? Wah, terima kasih sembakonya. Ya. Bocor ya Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih sembakonya nih. Ternyata Terima kasih Unimportant. Benar ya. Alhamdulillah ya. Itu suatu hal yang sederhana ya. Orang lu egois aja dapat sembako, lu pikirin aja sendiri.
Bisa. Deh ya. Gimana tutup ya? Silakan. Untuk teman-teman, terima kasih telah bergabung. Kami tutup, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Tur. Terima kasih. Makasih ya, bye-bye. Terima kasih. Panitia yang paling Terima kasih. kasih.